Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya ingin menyapa terlebih dahulu nih para registrants dan para peserta ZX webinar kita kali ini. Selamat siang. Bagaimana kabarnya para peserta webinar kita? Mungkin sebagian besar dari kita menontonnya mungkin dari rumah atau mungkin dari tempat lain. Namun saya berharap semoga webinar ke depan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya di sini Desi Octavia bisa berkesempatan untuk memandu jalannya ZX Webinar ini hingga 2 jam ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ZX Webinar merupakan webinar yang diinisiasikan oleh Zebra Cross Technology. Dan berharapnya melalui seri webinar ini bisa menambah pengetahuan bagi Bapak dan Ibu sekalian terkait implementasi teknologi Industri 4.0 bagi perusahaan dan organisasi Anda tentunya. Nah, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa ini diselenggarakan oleh Zebra Cross Technology. Jadi mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu, Zebra Cross ini adalah perusahaan industrial IoT dan Data Analytics yang didirikan oleh Indica Energy Group dengan memadukan keahlian Data Analytics kelas dunia dan pengalaman serta kearifan lokal. Dan tentunya nih Bapak Ibu sekalian, ZebraX hadir dengan visi untuk menjembatani data dan business impact tentunya bagi perusahaan dan organisasi Anda. Menarik sekali ya. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya nanti bisa dicek secara langsung di website Zebra Cross, itu di zebrax.id Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk tema webinar kita kali ini itu adalah Enabling Industry 4.0 for Your Business, Bridging the Gap Between Data and Business Impact with IoT and Advanced Analytics. Nah, sesuai dengan tema webinar kita nih yang sudah saya sampaikan tadi, nanti tentunya kita akan dipandu oleh para speakers kita yang berpengalaman di bidangnya dan akan terbagi ke dalam 2 sesi, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk sesi pertama, kita akan mengetahui terkait IoT, yaitu terkait Acquire and Analyze Data in Real Time with IoT. Sudah ada speakers kita tentunya yang berpengalaman saat ini. Ada Mas Wildan Giffari sebagai Government Affairs dari Global Fishing Watch. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari speakers kita kedua, yaitu ada Mas Muhammad Zulkifli selaku IoT Architect dari ZebraX. Dan kemudian selain sesi IoT tadi ya tentunya Bapak dan Ibu sekalian, kita masih memiliki satu sesi lainnya yang tidak kalah insightful dari sesi sebelumnya, yaitu mengenai Digital Control Tower with Advanced Analytics to Improve Business Operations pada sesi kedua nanti. Dan tentunya sudah dihadirkan juga speakers untuk sesi kedua kita. Ada Bapak Aditya Nugroho selaku Director dari PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk, dan presentasi dilanjutkan dengan pemaparan materi dari speakers keempat kita, yaitu ada Mas Pradita Herdiansyah selaku Business Delivery Lead dari Zebra Cross. Nah, untuk sesi kita yang insightful nanti, itu nanti kita akan dipandu oleh moderator kita. Di sini sudah ada Mas Amar Marif Prayitno. Jadi Mas Amar ini Bapak Ibu sekalian sudah 10 tahun berpengalaman berkarir di bidang digital consulting. Saya sapa dulu nih untuk moderator kita. Halo Mas Amar, apa kabar Mas? Selamat siang. Halo Mbak Desi, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Ya, sehat ya Mas ya? Sehat. Nah Mas Amar, ini menarik sekali nih. Berbicara mengenai teknologi industri 4.0, tentunya kita tidak bisa memisahkan dengan IoT dan advanced analytics ya Mas ya. Dan kebetulan hari ini menarik sekali speakers kita ada yang dari MBSS dan juga Global Fishing Watch ya Mas ya. Mungkin bisa diceritakan gambarannya nanti speakers kita ini akan berbicara mengenai apa Mas panjang sesi nanti. Oke. Sebenarnya kita di sesi webinar kita kali ini kan yang pertama nih Mbak Desi ya. Jadi kita juga pengen sekadar sharing session aja sih dengan para speaker kita hari ini mengenai bagaimana teknologi IoT dan juga advanced analytics yang sebenarnya merupakan bagian dari berbagai macam teknologi di bawah solusi industri 4.0 ya, dan bagaimana pemanfaatan IoT dan advanced analytics ini di masing-masing mungkin contohnya dari masing-masing perusahaan atau organisasi
speaker kita itu seperti apa gitu dari sisi implementasinya maupun tantangannya gitu ya, kemudian manfaatnya seperti apa yang dirasakan oleh masing-masing perusahaan gitu mungkin. Oke, wah menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya saya bisa yakin bahwa nanti sesi kita akan sangat insightful. Maka dari itu jangan lewatkan kedua sesi kita hari ini Bapak dan Ibu sekalian, bisa ditonton di tempat masing-masing dan terus lihat layar webinar kita hari ini. Dan saya juga mau mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian, untuk yang memiliki pertanyaan terkait sesi kita nantinya, bisa langsung dimasukkan ke dalam kolom Q&A yang ada di bawah Bapak dan Ibu. Jadi tidak perlu nanti menyalakan fitur raise hand, karena pertanyaan menarik dari Bapak dan Ibu sekalian nanti akan dibacakan oleh moderator kita pada saat sesi Q&A nanti. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya serahkan kepada moderator kita hari ini, Mas Amar. Silakan dipandu, Mas, untuk webinarnya. Oke, thank you Mbak Desi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang ya kepada para peserta webinar ZX yang pertama ini. Nanti kita harapkan akan ada webinar-webinar seperti ini secara rutin kita adakan ke depannya. Dan untuk topik kita yang pertama ini judulnya adalah Bridging the Gap ya between Data and Business Impact with IoT and Advanced Analytics. Nah, mungkin kita ngomongin masalah IoT dan Advanced Analytics karena memang ada hal yang menarik ya dari sisi industri 4.0 dari sisi implementasi IoT dan Advanced Analytics ini, yaitu ini saya ngangkat sedikit trivia ya, ada research dari Gartner. Ted Friedman ini selaku Vice President dan juga analis terkemuka di Gartner mengatakan bahwa sepertiga implementasi IoT itu akan ditinggalkan katanya, jadi abandon sebelum memasuki tahap deployment bahkan karena kurangnya persiapan, strategi atau perencanaan terhadap data management dan juga analytics untuk IoT-nya. Nah, ini jadi menarik bahwa implementasi IoT itu tidak hanya perlu dilakukan sebatas kebutuhan sensor atau device atau connectivity gitu ya, tapi kita juga harus merencanakan data yang akan didapatkan dari IoT device itu akan digunakan untuk apa gitu, dan bagaimana kita merencanakan manajemen data dan analytics-nya untuk solusi end-to-end IoT dan advanced analytics ini. Nah, topik kita ya di sesi yang pertama ini membahas masalah acquire and analyze data in real time with IoT. Saya mungkin sambil memperkenalkan pembicara kita di sesi pertama hari ini. Saya panggilkan ada Mas Wildan Gifari dari Government Affairs Asia Global Fishing Watch. Halo Mas Amar. Halo Mas Wildan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat semua ya, dari Government Affairs Asia Global Fishing Watch. Halo Mas Amar. Halo Mas Wildan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat semua ya. Nah, Mas Wildan ini saya bacakan CV sedikit ya. Jadi Mas Wildan ini sekarang menjabat sebagai Government Affairs Asia di Global Fishing Watch. Mas Wildan sebelumnya menyelesaikan pendidikan Master of Science dari Wageningen University di Belanda di bidang Aquaculture and Marine Resource Management. Dan GFW atau Global Fishing Watch ini merupakan sebuah organisasi non-profit nirlaba yang mendorong dan mempromosikan kelestarian laut dengan menggunakan teknologi terkini ya, teknologi mutakhir untuk data visualization, tracking, dan juga data sharing ya, berbagi data tentang aktivitas penangkapan ikan global yang secara real time dan gratis. Mungkin para peserta bisa cek website-nya di globalfishingwatch.org untuk lebih informasi lebih detailnya. Dan saya ingin memperkenalkan juga untuk speaker kita yang kedua di sesi pertama, yaitu ada Mas Zulkifli. Halo Mas Zulkifli. Ya, halo Mas Amar. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Mas Zulkifli ini adalah IoT arsitek kita di Zebra Cross. Nah, Mas Zulkifli menyelesaikan pendidikannya di Teknik Elektro di ITB, yang kemudian dilanjutkan dengan master degree beliau di ENSEAD di Perancis dalam bidang Electrical and Electronic Engineering in Digital Embedded System. Nah, sekarang Mas Zulkifli ini sudah berkarir di bidang pengembangan Digital Embedded System selama 10 tahun lebih dan saat ini menjabat sebagai IoT arsitek di Zebra Cross. Nah, mungkin kita tanpa berlama-lama ya, kita mulai aja ke pembicara kita yang pertama, ke Mas Wildan. Mas Wildan, mungkin sebelumnya nih saya mau bertanya sedikit ya, terkait dengan apa yang Mas Wildan lakukan di Global Fishing Watch. Sebenarnya seberapa advance sih sebenarnya penggunaan teknologi IoT di organisasi nirlaba seperti Global Fishing Watch, yang mungkin dari pengalaman dan networknya Mas Wildan, dan juga seperti apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh para organisasi NGO seperti ini untuk mengadopsi teknologi gitu loh, khususnya teknologi IoT. Silakan mungkin bisa dijawab dulu atau sambil presentasi bebas aja.
Oke. Silakan untuk Mas Wildan, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih kesempatan dan undangannya Mas Amar dan rekan-rekan dari ZebraX. Sembari menjawab, saya sharing screen ya. Oke, share. Oke, untuk pertanyaan seberapa advance, mungkin nanti yang lebih tepat rekan-rekan sendiri yang bisa menjawab seberapa mutakhir, karena sepemahaman saya dengan background kelautan dan perikanan, teknologi selalu berkembang dan mungkin besok, lusa, atau minggu depan akan ada inovasi teknologi baru yang mungkin bisa berguna tidak hanya untuk perikanan kelautan, tapi beberapa bidang lainnya. Nah, untuk gap di bidang kelautan perikanan terkait teknologi ini, saya mungkin akan berbicara sedikit bagaimana kita bisa support tracking teknologi untuk mendukung perikanan skala kecil, atau bahasa paper akademisnya small scale fisheries gitu. Perkenalan sedikit, saya dari Global Fishing Watch. Kita tadinya hanya project yang dilakukan oleh Google bekerja sama dengan SkyCruise, lembaga nirlaba yang memberikan analisis via satelit, kayak kalau rekan-rekan pernah mendengar tumpahan minyak atau oil spill, mereka yang melakukan analisis. Lalu juga sebagai founding partner ada Oceana yang membantu Google untuk memberikan insight di sisi kebijakan kelautan. 2017 kita menjadi organisasi nirlaba mandiri atau non-profit international organization. Lalu juga kita bekerja di sini masih 3 benua, tapi sudah ada di Australia dan juga ada di Afrika. Jadi ada di 5 benua sekarang. Untuk skala kecil atau nelayan skala kecil yang rencananya kita akan support, itu pertama ada di Indonesia sendiri, kedua ada di Vietnam, ketiga nanti akan ada di Filipina. Selanjutnya kita juga lagi engagement proses sama Taiwan dan Korea Selatan, di mana saya menandai di mana kita bekerja untuk nelayan skala kecil itu di segitiga merah tersebut. Lalu ya in a nutshell gitu ya, ini yang rekan-rekan akan lihat saat tadi Mas Amar menyebutkan globalfishingwatch.org/map. Ini adalah pergerakan kapal perikanan yang menggunakan transmitter bernama AIS atau Automatic Identification System dan Vessel Monitoring System. Jadi kapal-kapal yang menggunakan transmitter tersebut adalah kapal-kapal yang ukurannya kalau di Indonesia 30 GT ke atas, jadi 30 gross tonnage. Intinya kapal-kapal tersebut adalah kapal-kapal besar gitu ya. Kenapa mereka wajib dipasangkan transmitter? Karena mereka juga mengambil sumber daya ikan yang besar gitu. Dan apalagi lintas negara ya, kita ingin tahu mereka menangkap di mana dan menangkapnya dengan ramah lingkungan atau tidak, seperti itu. Itu tujuan bagaimana kita bisa mencapai visi transparansi aktivitas penangkapan secara global. Lalu teknologi untuk nelayan skala kecil atau perikanan skala kecil kita sudah review ya, dari mulai 2018 itu ada sekitar 50 project di berbagai negara yang kita review, dan hampir sama secara tantangannya, yaitu yang pertama mahal ya, tujuannya nelayan kecil, tapi kalau nelayan kecil atau partner harus membeli tracking device yang terlalu mahal, itu tidak akan sustain, bisa dapat dipastikan. Lalu kalau kita di Indonesia itu mereka lebih banyak memakai alat yang bernama spot trace. Spot trace itu yang rekan-rekan lihat di paling bawah kiri berwarna hitam. Nah, data dari spot trace ini mungkin bagus menunjukkan di mana nelayan pergi. Tapi bagi kami yang menggunakan machine learning dan big data untuk membuat algoritma apakah nelayan ini sedang memancing atau hanya sedang berjalan saja, itu tidak cukup karena ada beberapa variabel yang tidak dapat dicatat oleh spot trace. Ada lagi di tengah pelagic data system atau biasa kita menyebutnya PDS, itu juga tidak terlalu reliable karena pertama terlalu mahal dan hanya menggunakan solar panel. Apalagi ditambah program untuk nelayan kecil itu belum terlalu didorong oleh pemerintah di mana proyek ini berada, dan juga lebih banyak donor itu atau filantropi itu beralih ke ekologi based
organization kayak rekan-rekan pernah dengar WWF atau Conservation International, The Nature Conservancy. Nah, sekarang nih mulai swift gitu karena pendekatan yang kita lakukan adalah dengan teknologi untuk mengisi gap yang sudah lama ada di beberapa organisasi nirlaba tadi ya, seperti itu. Balik ke Indonesia, di Indonesia sendiri itu armada perikanan atau kapal nelayan ternyata 90%-nya itu berskala kecil. Jadi di Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2019 itu kapal nelayan yang didefinisikan sebagai nelayan kecil adalah kapal yang berukuran 10 GT ke bawah. Menariknya, kapal ini tuh jumlah di tahun 2016 aja ada 600.000. Sedangkan kapal besar yang tadi kita bisa pantau 30 GT ke atas itu 5.000 yang ada, tapi aktifnya hanya 4.000 yang sehari-hari berjalan gitu. Jauh banget kan dari 600.000 sampai 4.000. Tetapi kita nggak bisa membandingkan datanya, data penangkapan apakah lebih banyak dari kapal besar atau kapal kecil, karena memang masih unreliable ya. Dari kapal nelayan kecilnya sendiri, mereka tidak harus mendaftarkan kapalnya. Kenapa itu jadi masalah? Dan kedua, juga kita tidak dapat mengatur di mana mereka mendaratkan ikan karena mereka bebas menangkap ikan di mana saja kecuali di beberapa daerah yang dilarang seperti marine protected area atau daerah yang dilindungi. Di global level ternyata hampir sama persentasenya. Jadi FAO mencatat di 2019 bahwa pekerja yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan itu levelnya adalah di small scale level gitu. Jadi baik nelayan, pembudidaya, dan pekerja pabrik mungkin itu levelnya paling banyak 90%-nya di small scale atau skala kecil. Jadi kita mulai dengan Indonesia terlebih dahulu. Di Indonesia, tadi sudah saya tampilkan kita di Indonesia itu timnya hanya bertiga ya, dan yang lebih sering jalan-jalan mengunjungi site itu saya, tapi saya nggak terlalu engage dengan nelayan gitu. Itu mengapa kita butuh partner, dan salah satu partner kita Aruna. Aruna ini adalah startup perikanan terbesar di Indonesia hari ini, dan mereka sudah engage dengan nelayan dan berperan sebagai pembeli ikan dari nelayan kecil dan menjualnya ekspor ke Saudi Arabia, Jepang, Korea Selatan, China, Hong Kong, ke market-market yang besar gitu. Jadi mereka kalau nelayan kecil itu secara historis atau secara adatnya atau budaya mereka terikat sama tengkulak, dan sekarang dengan adanya Aruna mereka bisa menjual ikannya ke Aruna dengan harga pasar, tidak lagi harga yang dikontrol oleh tengkulak gitu. Nah, Aruna sendiri mereka membutuhkan semacam pembuktian kalau nelayan mereka menangkap ikan dengan ramah lingkungan. Itulah cara mereka maintain market, karena arah market atau arah pasar perikanan ke depan adalah pembeliannya ingin ikan yang ramah lingkungan gitu. Itu dari sisi partner kita, dan kita juga bekerja sama di industri perikanan yaitu AP2HI, Asosiasi Pole and Handline Indonesia, atau gampangnya adalah organisasi perikanan atau asosiasi perikanan yang menangkap tuna. Kita mencoba beberapa tracking device karena kebutuhan mereka itu untuk mendapatkan sertifikasi ramah lingkungan tentang produk perikanan mereka. Tapi mereka tidak ada teknologi big data, machine learning, dan tracking device sebelumnya untuk membuat report kalau nelayan-nelayan mereka itu menangkap di daerah yang sustainability-nya bagus, seperti itu. Kita juga berkolaborasi dengan NGO, tentunya tadi sudah dengan startup, asosiasi, dan sekarang dengan NGO yang bernama RARE. RARE ini US-based NGO, dia based di Arlington, Amerika. Tapi di Indonesia mereka bekerja di 11 dan hampir 12 sites, tergantung bagaimana programnya. Dan kerjasama kita dengan RARE, kita akan coba pasang tracking device itu di site mereka di Wakatobi. Di Wakatobi ini menariknya bukan cuma marine protected area yang di-manage oleh pemerintah, tapi juga oleh adat. Jadi kalau rekan-rekan pernah dengar Sasi di Ambon, di Maluku, di Papua Barat, atau di Aceh itu ada namanya Panglima Laut. Jadi
daerah tersebut itu diatur oleh adat, tidak hanya oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat seperti itu. Nah, kita support mereka untuk sustainability dan surveillance dari wilayah adat mereka. Nah, terima kasih kepada ZebraX ya, menyediakan teknologi tracking untuk kita dapat melihat bagaimana aktivitas nelayan tidak langsung dari lautnya, tapi mungkin sekarang kita bisa dari laptop saja untuk melihat kemana mereka pergi dan di mana mereka mengambil ikan. Kenapa kita membutuhkan semacam surveillance platform seperti ini? Sebelumnya saya mungkin juga ingin memperlihatkan kalau yang kita butuhkan untuk membuat data yang bagus ya, yang reliable, itu tadi ada waktunya, posisinya, latitude, longitude, lalu ada direction yang tidak dipunyai oleh spot trace, terus ada speed untuk membuat algoritma seperti ini gitu. Jadi machine learning-nya kita kasih insight untuk bisa membuat semacam pola dari aktivitas nelayan di laut. Kita sudah memberikan insight kepada machine learning dan big data dari Global Fishing Watch sendiri untuk melihat fishing gear dari kapal-kapal yang beraktivitas di laut seperti troll atau cantrang, long line atau pursein. Jadi kalau kapal tersebut memberikan informasi yang palsu gitu, kapal ini kapal logistik tapi ternyata membuat algoritma atau membuat pola seperti pursein, maka possibly itu bukan kapal logistik, itu adalah kapal perikanan, dan dari situ kita bisa memberikan report juga ke pemerintah bahwa ini ada kapal yang izinnya tidak sesuai seperti itu. Dan untuk nelayan kecil sendiri lebih bervariasi lagi nanti fishing gear-nya atau alat penangkapnya. Tadi ada pancing ulur atau pole end line, ada hand line yang benang ditarik langsung oleh tangan manusia seperti itu. Itu akan membuat pola-pola yang berbeda, dan inilah yang akan kita pelajari dengan teknologi tracking ini gitu, untuk memberikan insight juga ke big data dan machine learning yang kita gunakan. Lalu apa rencana besarnya? Jadi kita ingin pasang tracking device di beberapa site partner kita tadi, ada Aruna, ada AP2HI, ada Rare, untuk memasukkan data tersebut dari kapal nelayan skala kecil ke platform Global Fishing Watch. Yang pertama, pendekatan yang kami gunakan untuk tujuan keselamatan nelayan itu sendiri. Jadi biasanya nelayan itu menangkap dengan pola yang hampir sama, karena mereka yang paling paham tuh spot-spot di mana ada ikan seperti itu. Entah dari pengalaman, entah dari intuisi, itu biasanya nelayan yang lebih tahu daripada mesin gitu. Jadi mungkin kita bisa melihat polanya, kalau terjadi apa-apa, kita bisa tahu lokasi terakhirnya. Yang kedua, pola sendiri ya, pola nelayan sendiri yang akhirnya bisa kita pelajari untuk memberikan insight tidak hanya kepada kami, Global Fishing Watch, tapi kepada NGO-NGO lainnya, seperti tadi WWF, TNC, Rare, atau WALHI, atau Greenpeace, gitu, untuk bersama kita mempelajari pola nelayan kecil yang banyak ini dan mulai dinotis oleh dunia internasional. Kenapa dinotis oleh dunia internasional? Karena harapannya mereka bisa mengakses market yang sama dengan pola penangkapan yang lebih ramah lingkungan dari kapal besar. Mereka bisa mengakses market yang sama dengan cara ketertelusuran, itu bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya biasanya kita bilangnya traceability. Jadi ikan yang traceable, ikan yang kita bisa telusuri ditangkap di mana, dengan cara seperti apa, untuk membuktikan produk ikan tersebut ditangkap secara ramah lingkungan gitu. Ini salah satu foto yang saya tangkap di Lombok ya, Lombok Timur. Jadi ikan-ikan tuna tersebut rencananya akan diekspor ke US, dan mereka membutuhkan MSC certification, MSC. Kalau rekan-rekan minum susu ultra ya, mohon maaf saya nyebut brand gitu, ada di bungkusnya itu FSC, Forest Stewardship Council. Itu bungkusnya itu dibuat dari kayu yang ramah lingkungan lah, seperti itu mudahnya. Nah, kalau MSC itu tadi membutuhkan atau tadi kalau FSC Forest Stewardship Council, MSC itu Marine Stewardship Council. Nah, ikan-ikan yang ditangkap secara ramah lingkungan yang mereka butuh untuk tahu ditangkap di mana. Dan kita mencoba mengisi gap itu agar nelayan kecil yang mereka menangkapnya diharapkan lebih ramah lingkungan dari nelayan besar juga bisa mendapat akses yang sama seperti nelayan besar di market-market besar seperti di Eropa, Amerika, dan Jepang seperti itu.
Dan visi besarnya ya mudah-mudahan ke depan di Indonesia terutama kita bisa membuat eviden atau database public policy, jadi lebih baik lah ya gitu. Jadi udah ada stakeholder yang tepat di pemerintah, di NGO, di masyarakat gitu, organisasi masyarakat yang sudah mulai sadar tentang pentingnya lingkungan perikanan dan laut. Mereka adalah pahlawan-pahlawan gitu, mereka hero gitu. Kita support dengan data, harapannya bisa menjadi superhero mereka. Itu mungkin Mas Amar, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas William. Menarik nih paparannya, penggunaan IoT di NGO seperti Global Fishing Watch ini udah sangat-sangat advance ya, bisa membedakan pola teknik memancing seperti apa yang digunakan oleh masing-masing kapal ya, dengan tipe-tipe gerakan itu ya. Sangat-sangat menarik. Nanti kita gali lebih detail lagi Mas during the Q&A session ya. Tanpa berlama-lama kita akan mulai ke ke speaker yang kedua, Mas Zulkifli. Mungkin untuk Mas Zulkifli sebelum mulai saya mungkin ingin bertanya sedikit ya Mas Zul. Jadi kalau menurut pengalaman Mas Zul nih sebagai hardcore IoT architect gitu ya, ini kan background-nya sangat-sangat embedded system gitu ya dari sisi teknologi IoT. Nah kalau menurut Mas Zul sendiri ini bagaimana nih kesiapan dari segi infrastruktur teknologi yang mendukung implementasi teknologi IoT di Indonesia itu? Jadi seperti apa sih di Indonesia sendiri dari sisi kesiapan infranya? Dan mungkin problem pertama apa yang harus diselesaikan untuk atau di-tackle ya oleh setiap perusahaan atau organisasi sebelum mereka tuh memulai inisiatif implementasi teknologi IoT-nya. Jadi silakan Mas Zul, mau dijawab dulu atau sambil presentasi juga boleh. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Mas Amar, terima kasih atas diskusinya. Mungkin saya sambil jawab nanti sambil presentasi ya. Saya share screen dulu. Oke, baik. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Zulkifli dari Zebra X Technology. Di sini saya berperan sebagai arsitek. Saya saat ini akan menerangkan mengenai bagaimana sih kita menenable IoT di Industri 4.0, terutama mungkin di Indonesia kondisinya. Baik. Jadi mungkin sebelum menjawab pertanyaan Mas Amar, kita mungkin diskusi dulu. Sebenarnya dari IoT for Industry 4.0 kita sudah banyak mengenal istilah dari beberapa tahun sebelumnya mengenai smart factory, smart mining, logistik, smart city, smart manufacture, atau sekarang pun dengan tadi penjelasan pemaparan dari Mas Wildan, mungkin ada smart fishing nantinya. Dan banyak hal-hal yang mungkin jadi smart. Dengan adanya industri dari IoT dan juga implementasi lebih lanjut dari Big Data Analytics. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Amar selaku moderator bahwa IoT itu sendiri sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu teknologi itu sendiri. Sehingga kalau misalkan saya boleh membagi menjadi 3 big picture dari IoT itu sendiri adalah kita bisa melihat IoT itu sebagai edge platform, di mana ada device ataupun sensor-sensor yang ada di lapangan, ada juga IoT platform dan juga application dari ataupun monitoring yang seperti tadi Mas Wildan sampaikan, kita bisa melihat bagaimana sih pengimplementasian dari analytics dan data yang dari sensor tersebut untuk divisualisasi menjadi suatu insight bagi suatu perusahaan. Jadi kalau IoT itu sendiri mungkin kita bisa lihat bahwa banyak sekali sekarang device-device yang sudah smart ya, jadi dipasangin alat-alat sensor ataupun dari yang existing system misalkan sebagai PLC ataupun yang lainnya untuk manufaktur, mining dan juga industri-industri yang lain. Semua alat tersebut mungkin sudah cukup canggih lah dipasangkan sensor dan sebagainya, tapi apakah kecanggihan tersebut sudah dapat memberikan insight bagi suatu company dan sebagainya, itu mungkin yang perlu digali lebih lanjut dari IoT itu sendiri. Dari tadi ini saya lebih menjelaskan mengenai perjalanan dari misalkan dari device itu sendiri, bagaimana device itu nantinya akan menjadi suatu aplikasi yang bisa berguna bagi suatu company. Jadi dari berapa alat ataupun sensor tersebut, mungkin kita sudah ada bisa memasangkan suatu gateway, di mana alat-alat tersebut memberikan informasi terhadap gateway tersebut, yang nantinya dari gateway tersebut akan dikirimkan informasi ke IoT platform.
IoT platform ini lebih condong ke mungkin dari awal IoT platform itu ada device atau edge management, di mana dia mengumpulkan data-data collection dari device ataupun dari gateway yang sudah diberikan itu sendiri. Dari device management itu nantinya baru proses itu akan dilakukan oleh IoT platform itu sendiri, di mana prosesnya adalah data stream masuk ke raw data, real time data monitoring seperti misalkan posisi nelayan ataupun data dari pabrik itu sendiri, temperatur dari mesin dan sebagainya, ataupun ada juga proses yang dilakukan oleh operational data. Tapi data itu kadang hanya tersimpan dalam bentuk database yang mungkin belum diolah secara signifikan untuk memberikan insight. Oleh karena itu, dalam IoT platform itu sendiri butuh suatu sistem untuk data sistem yang ini kolaborasi dari berbagai elemen, tidak hanya dari device ataupun IoT makers ataupun dari IoT sistem itu sendiri, tapi butuh dari kolaborasi dari berbagai pihak untuk menganalisa data itu sendiri, yang nantinya akan menjadi suatu insight yang useful bagi field engineer, manajemen, ataupun bagi operation di lapangan, sehingga mereka bisa melakukan tindakan lebih lanjut mengenai data-data dari IoT itu sendiri. Oleh karena itu nantinya banyak aplikasi yang bisa dibuat dari data itu sendiri. Jadi tujuan dari IoT for Industry ini adalah bagaimana kita mengolah data yang didapat dari sensor ataupun dapat dari sistem yang lain untuk menjadi suatu tampilan atau monitoring system dan juga data insight bagi suatu company. Sehingga use case yang dapat digunakan sangat banyak, contohnya sebagai production monitoring, condition monitoring, maupun predictive maintenance, contohnya untuk misalkan di pabrik, bagaimana kita bisa predictive maintenance ketika mesinnya sudah mau rusak dan sebagainya. Dengan ada data analytics, kita sangat mungkin melakukan itu. Dan tentunya juga bisa dilakukan oleh sistem integration yang ada di lapangan, oleh misalkan company sudah punya sistem-sistem data yang existing, misalkan dari data Excel ataupun dari sistem bisnisnya, bisnis plan dan sebagainya, untuk dihubungkan langsung dengan IoT platform untuk memberikan insight yang lebih jauh. Di sisi lain, dari perkembangan IoT itu sendiri sudah sangat canggih, mungkin bisa dibilang saat ini dengan perkembangan teknologi mungkin next-nya lebih growth lagi, bahwa semakin kecil device, tapi ternyata device tersebut cukup powerful, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang kompleks di dalamnya. Dan implementasi yang dilakukan oleh device tersebut lebih real time bisa dilakukan, seperti misalkan kita bisa melakukan anomaly detection ataupun computer vision atau custom algorithm tanpa harus komunikasi langsung dengan server, tapi dapat dilakukan di edge ataupun di device tersebut. Nah, mungkin tadi menjawab dari pertanyaan Mas Almar, sebenarnya challenge yang ada di Indonesia saat ini sangat signifikan, karena banyak company mungkin ataupun melihat kondisi lingkungan di Indonesia ini itu sendiri adalah cukup luas, seperti Indonesia banyak laut dan juga banyak site-site yang mungkin connectivity di sana adalah suatu hal yang mahal untuk pengiriman data itu sendiri. Oleh karena itu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa IoT itu tidak akan terlepas dari yang namanya connectivity. Mungkin kalau misalkan smart city ataupun smart building atau smart factory yang di perkotaan, connectivity bukanlah suatu isu, karena bisa jadi ada Wi-Fi ataupun GSM yang sangat-sangat available di market, dan ataupun di tempat tersebut, sehingga kita bisa menggunakannya. Tapi bagaimana kalau misalkan di laut ataupun di connectivity di daerah-daerah terpencil yang mungkin belum ada di connectivity yang mumpuni, saya biasa bilang seperti itu. Oleh karena itu, connectivity merupakan suatu challenge yang mungkin cukup dikembangkan untuk saat ini. Sudah banyak teknologi-teknologi yang dikembangkan seperti LoRa, Sigfox untuk LPWAN connectivity, yang mungkin kalau misalkan dilihat dari grafik ini bisa dilihat bagaimana range yang didapat oleh LPWAN connectivity mungkin bisa mengakomodir daerah-daerah yang connectivity-nya kurang, ataupun juga menggunakan VSAT, dan juga sekarang sudah banyak teknologi berkembang untuk low Earth orbit satellite, jadi menggunakan satelit tapi yang coverage-nya mungkin bisa lebih kecil dibandingkan dari satelit yang global satellite. Ini adalah salah satu yang cukup signifikan untuk IoT itu sendiri, karena kita harus menghubungkan device-device yang ada di lapangan dengan server kita. Oleh karena itu, connectivity suatu masalah ataupun problem yang harus di-solve,
Dan dengan semakin berkembangnya teknologi yang ada sekarang, dan mungkin nanti di future ada 5G yang bisa kita gunakan lebih lanjut lagi sebagai perpanjangan teknologi, sehingga implementasi IoT ke depannya bisa lebih real time dan lebih cepat. Untuk IoT trend itu sendiri, yang seperti yang mungkin diskusi sebelumnya, semakin berkembangnya teknologi dari device itu sendiri, semakin banyak dikembangkan device-device yang mungkin low power, dengan connectivity yang menggunakan low power juga, sehingga memudahkan para pengguna teknologi menggunakan alat-alat IoT ini tidak perlu menarik kabel untuk power supply ataupun meletakkan solar panel yang cukup luas dan sebagainya untuk power dari sistem IoT itu sendiri. Dan yang paling penting adalah dari IoT itu adalah big data analytics dan monitoring. Itu adalah suatu yang sistem yang sangat kritikal. Jadi data itu adalah suatu yang dengan adanya IoT system kita sebenarnya hanya melakukan data collection. Tapi di balik itu semua dengan adanya big data analytics dan monitoring itu bagaimana mengaplikasikan data-data yang sudah di-collect tersebut menjadi suatu insight yang sangat berguna bagi company. Dan teknologi selanjutnya berkembang adalah edge computing. Edge computing yang dengan salah satu alasannya juga karena connectivity yang mungkin sangat mahal di lapangan, sehingga tidak mungkin kita melakukan seperti video streaming ataupun image capture yang sangat besar datanya, terutama untuk daerah-daerah yang mungkin connectivity sangat menjadi masalah di sana. Dibutuhkan edge computing untuk melakukan processing yang lebih cepat dan real time di sana. Selanjutnya ada IoT Mesh Network System, mungkin sekarang sudah banyak dikembangkan untuk smart city dan smart home. Dan yang paling penting adalah security. Security adalah major concern untuk IoT solution saat ini. Untuk teknologi yang sangat bisa dikembangkan untuk selanjutnya adalah mungkin mengimplementasikan blockchain yang sudah cukup bisa bilang sangat berkembang untuk saat ini dalam IoT itu sendiri. Terutama untuk security, untuk memastikan bahwa data yang dikirim dari IoT device itu benar-benar adalah data yang terpercaya sampai ke satu sistem platform kita sendiri. Lalu kita menempatkan ZebraX ini sebagai specialist in industry solution framework. Adalah kita sebagai suatu company yang menempatkan diri sebagai untuk melakukan analytics part dari data tersebut. Jadi kita bagaimana pengaplikasian IoT ataupun pengambilan data dari device ataupun yang sistem-sistem yang ada di lapangan masuk ke data sistem kita dan kita olah menjadi suatu data pipeline yang cukup bagus hingga menjadi suatu visualisasi yang mungkin sangat berguna untuk suatu company. Jadi sebagai gambaran apa yang akan kita lakukan di Zebra Cross itu sendiri adalah kita melakukan data collection dari berbagai sensor yang ada di lapangan ataupun ada data source misalkan dari API atau web based application yang ada, kita kumpulkan dalam suatu sistem yang scalable dan secure dalam sistem Zebra Cross untuk nantinya kita lakukan data analytics menggunakan machine learning ataupun AI dan sebagainya ataupun statistical, dan digabungkan dengan data-data mungkin yang ada di perusahaan atau company existing data untuk nantinya menjadi suatu dashboard ataupun visualisasi yang sangat berguna bagi company. Oleh karena itu kita ada 3 produk yang terutama, yaitu adalah ZX IoT Core, kita sebutnya adalah Thingsbox, ZX Analytics Core, Analytics kita menyebutnya, dan juga ZX Dashboard Core, Insight, untuk memberikan insight nantinya kepada suatu company bagaimana kita melakukan data collection dan data analytics untuk menjadi suatu useful data. Ini contoh salah satu yang sudah kita implementasikan bahwa kita saat ini sedang mengembangkan prototype untuk asset monitoring atau asset productivity tracking dengan menggunakan LoRaWAN, di mana device ini menggunakan low power technology. Jadi alatnya cukup simpel dan cukup ditempelkan pada mesin ataupun kendaraan heavy equipment untuk mengetahui vibration dan juga productivity dari alat tracking tersebut atau vehicle tersebut. Yang nantinya data akan ditransfer menggunakan LoRa ke cloud system kita untuk nantinya akan memberikan suatu insight yang sangat berguna, terutama untuk productivity dari alat-alat tersebut ataupun untuk di manufacturing
mungkin ini salah satu contohnya yang kita kembangkan untuk mining operation monitoring. Jadi kita bisa menempelkan alat kita terhadap heavy equipment, sehingga kita bisa mengetahui bahwa bagaimana daily equipment utilization dari vehicle tersebut, misalkan untuk dump truck, untuk bulldozer, excavator dan sebagainya, ataupun untuk fuel consumption efficiency. Kita nantinya dengan big data analytics kita bisa mengetahui bahwa bagaimana pengurangan fuel consumption terhadap productivity dari alat tersebut. Dan juga misalkan geofencing alert, kita bisa mengetahui kalau misalkan alat-alat tersebut ternyata digunakan untuk di luar jangkauan dari mining tersebut. Salah satu use case yang lain adalah untuk manufacturing plant. Kita bisa mengetahui bahwa mesin-mesin vibration ataupun getaran dari mesin-mesin tersebut apakah tetap normal ataupun ada kerusakan di mesin, sehingga kedepannya kita akan dapat melakukan predictive maintenance, terutama dengan data yang semakin banyak terkumpul dari sensor tersebut. Kita bisa melakukan predictive maintenance terhadap mesin-mesin pabrik, dan juga kita bisa mengetahui daily equipment utilization yang ada di pabrik tersebut. Alat selanjutnya yang telah kita buat dan kita realisasikan seperti sebelumnya Mas Wildan sampaikan, bahwa kita sedang mengembangkan untuk small fishing tracker system. Alat ini juga sangat sederhana untuk bisa diimplementasikan dengan mudah oleh para nelayan itu sendiri, sehingga bisa ditaruh di kapal dengan mudah dan tanpa power source yang besar. Jadi kita menggunakan baterai juga di sini untuk mengirimkan data tracking seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Wildan dari GFW, sehingga kita bisa mengetahui productivity dari nelayan tersebut. Jadi produk use case-nya dengan adanya alat yang kita pasang pada small fishing, terutama untuk nelayan ini, kita bisa merecord lokasi dari para nelayan tersebut untuk nanti dikembangkan apakah ada overfishing di sana, apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh nelayan secara anomali ataupun yang lainnya, dan juga kita bisa mengetahui bagaimana behavior dari penangkapan ikan di satu lokasi tersebut. Baik, mungkin kalau dari saya itu Mas Amar. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan ke Mas Amar. Terima kasih. Oke. Thank you. Makasih banyak Mas Zulkifli atas pemaparan yang menarik. Sepertinya ini ya, infrastrukturnya sendiri itu yang sangat penting ya. Di Indonesia masih ini ya, lupanya masih cukup terbatas lah ya dari segi infrastruktur untuk IoT. Dan kalau dilihat dari opsi-opsi connectivity tadi kan berarti banyak yang banyak pilihan sebenarnya ya. Cuman kayak seperti 5G atau kemudian LoRa itu yang sebenarnya sangat berguna untuk IoT, tapi di Indonesia memang masih sangat-sangat baru ya. Jadi belum banyak yang menggunakan. Nah, mungkin kita mulai ini aja kali ya, kita mulai buka sesi tanya jawab untuk sesi pertama ini. Jadi Mas Wildan sama Mas Zul, mungkin saya akan ajukan beberapa pertanyaan, mungkin nggak sulit lah untuk dijawab harusnya. Nah, untuk Mas Wildan mungkin yang pertama ya, pertanyaan saya lebih ke ini sih Mas Wildan. Jadi kan tadi kan Mas Wildan udah memaparkan contoh use case penggunaan datanya ya, dari pola memancing apa segala macam bisa dilihat dia menggunakan cara pancing apa gitu ya. Kemudian ada use case lagi business impact-nya adalah untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dengan dia bisa mendapatkan sertifikasi MSC tadi ya. Nah itu menarik, itu sangat menarik sih. Nah sekarang apakah udah ada contoh penerapan teknologi IoT tadi ya, tapi untuk fighting misalkan untuk melawan illegal fishing gitu Mas? Apakah udah mulai ada tuh cara-cara gimana nih, misalkan kayak Indonesia nih, kita kan di Indonesia ini banyak banget contoh kasus pencurian ikan ya dari nelayan-nelayan luar negeri. Nah ini udah ada nggak sih Mas, how we gonna actually battle that problem menggunakan teknologi IoT atau teknologi lainnya? Silakan Mas Wildan. Oke, jadi sebenarnya justru itu program pertama kita ya, sama engagement sama government. Jadi Global Fishing Watch itu masuk Indonesia di eranya Ibu Menteri Susi. Jadi Ibu Menteri Susi ceritanya waktu itu dia mengunjungi kantor Google 2016 dan bersama Presiden Jokowi, dan Pak Presiden minta Global Fishing Watch untuk hadir di Indonesia membantu bagaimana Indonesia mengamankan sumber daya
kelautan dan perikanannya gitu, terutama di beberapa hotspot seperti di Laut Natuna, Natuna Utara atau Laut Cina Selatan, dan juga di atas Bitung, Sulawesi Utara. Itu hotspot IUU fishing dari kapal asing. Kalau di Natuna sudah ramai diberitakan ya, kapal Vietnam, kapal China, kapal Malaysia. Kalau di Bitung itu kapal Filipina. Jadi, nah penerapan dari teknologi ini kita tidak hanya menggunakan AIS atau VMS dari kapal negara tersebut, tapi kalau rekan-rekan buka di website kita, itu kita juga bisa mendeteksi bagaimana melihat dark vessel. Jadi kalau ada kapal yang tidak menggunakan transmitter, itu kita bisa mendeteksi dengan menggunakan beberapa satelit, yaitu Sentinel-1 dan Sentinel-2, apalagi di Natuna dan di laut, di perbatasan antara Bitung dan Filipina itu coverage satelitnya cukup bagus gitu. Walau itu tidak real time ya, kita masih mencoba terus bagaimana cara agar bisa menjaga di beberapa hotspot tersebut, kalau ada kapal asing masuk, kita bisa kasih alert ke beberapa lembaga di pemerintah yang menjaga Indonesia, kayak Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut atau Bakamla, dan di Kementerian Kelautan Perikanan sendiri mereka punya PSDKP, pengawas sumber daya kelautan dan perikanan, dan di sini mereka yang punya data VMS, dan kita kerjasama dengan mereka untuk juga memberikan analisis dari yang kita buat tadi ya, kayak semacam ada kapal yang dipasang AIS tapi secara identitas itu kapal logistik, tapi dia muter-muter sekitar Natuna. Setelah kita masukkan algoritma mancing ya, seperti kapal Pursein, alat tangkap Pursein itu dia melingkar gitu cara nangkapnya gitu. Nah ternyata memang itu kapal Pursein, dan kita bisa kasih report ke KKP dan ditangkap kapal tersebut gitu. Tidak hanya di Natuna, tapi juga di Selat Malaka kita kerjasama dengan Interpol, dengan KKP, dengan pemerintah Panama untuk menangkap namanya kapal Fuyuan-Yu. Itu juga ternyata tidak hanya membawa ikan yang ditangkap secara ilegal, tapi juga membawa narkoba dan juga kena isu human rights, hak asasi manusia terkait forced labor gitu. Itu mungkin Mas Amar. Berarti ini ya, thank you Mas Wildan. Berarti memang sudah ada bahkan ya beberapa contoh pelaksanaan pencegahan kejahatan illegal fishing, dan bahkan sampai human trafficking dan juga narkoba tadi ya. Yeah. Bisa diungkap ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang berikutnya untuk Mas Zulkifli, ini kebetulan ada pertanyaan dari audiens kita, dari Pak Imamul Mutakin. Saya bacakan aja pertanyaannya. Nah, berdasarkan pengalaman, berapa lama masa pengembangan suatu sistem IoT ya, dari mulai idea sampai deployment, dan bagaimana menyikapi kecepatan rilis teknologi baru yang dapat membuat si device tadi obsolete? Gitu mungkin Mas Zul. Pertanyaannya, silakan. Oke, baik. Menarik pertanyaannya, terima kasih Mas Imamul. Mungkin kalau melihat dari menjawab pertanyaan ini, kita harus tetap mungkin melihat kira-kira teknologi apa saja yang akan berkembang dalam beberapa waktu ke depan. Seperti contoh misalkan untuk connectivity sendiri, kita harus melihat misalkan ke depannya apakah di Indonesia sudah cukup berkembang misalkan untuk LoRa ataupun dan juga satelit atau yang lainnya, atau GSM, NB-IoT dan sebagainya, sehingga dengan pengimplementasian pembuatan teknologi yang ada di sistem kita, kita sudah mempertimbangkan berapa lama device obsolete itu akan terjadi gitu. Mungkin itu untuk menjawab kecepatan rilis teknologi baru yang dapat membuat device obsolete ya. Tapi yang pertama untuk dari sistem IoT, dari idea dan deployment itu benar-benar tergantung bagaimana keperluan dari IoT itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan untuk challenge dari IoT itu sendiri, kita bukan hanya membuat suatu ibaratnya device yang sederhana prototyping dengan menggunakan existing kit yang ada di market, tapi kita juga harus memikirkan sistem yang mungkin untuk alat-alat yang seperti yang kita kembangkan bersama Global Fishing Watch. Kita mengembangkan juga sistem yang dari device itu untuk industrialized enclosure. Jadi bagaimana enclosure tersebut IP65 dan sebagainya, dan device tahan terhadap
seluruh device dan sensor tahan terhadap cuaca dalam range misalkan sampai berapa derajat Celcius, itu mungkin yang perlu dipertimbangkan juga gitu. Nah, berapa lamanya benar-benar tergantung pada tahap-tahap itu sih. Mungkin kalau dari prototyping kita bisa tahap cepat karena udah existing chip di market sudah ada. Dalam waktu sebulan ataupun 2 bulan kita bisa melakukan prototyping bersama dan POC. Tapi untuk pengembangan alat yang spesifik, misalkan untuk ketentuan tertentu, misalkan seperti enclosure seperti apa dan harus industrialized device ataupun sensor-sensor di dalamnya kita harus menyesuaikan, itu mungkin yang kita tidak bisa tahu waktunya, tapi setelah POC ataupun prototyping sudah dilakukan. Mungkin itu untuk menjawabnya, Mas. Oke, thank you Mas Zulkifli. Menarik ya. Jadi mungkin kalau ada tambahan pertanyaan dari para attendees, silakan langsung di chat aja. Nanti kita akan coba cover pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sesi berikutnya. Mungkin tanpa berlama-lama kita akan memulai sesi yang kedua, tapi sebelum mulai ke sesi yang kedua nanti akan ada polling sedikit yang akan di-host oleh MC. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih untuk Mas Wildan, Mas Zulkifli atas presentasinya yang sangat insightful dan banyak wawasan baru nih yang kita terima nih hari ini. Jadi tapi stay tune nanti di akhir sesi webinar kita jika masih ada pertanyaan yang masuk untuk sesi pertama dan masih ada waktu yang cukup, kita akan coba cover lagi ya di sesi Q&A di paling akhir nanti. Oke, saya kembalikan kepada Mbak Desi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Amar, dan terima kasih juga saya ucapkan sekali lagi kepada speakers kita yang luar biasa dari sesi pertama. Terima kasih kepada Mas Wildan Givari, dan terima kasih juga untuk Mas Muhammad Zulkifli. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Masih semangat tentunya ya untuk berlanjut ke sesi kedua kita nantinya. Namun sebelumnya, kami ingin mengetahui terlebih dahulu seberapa siap industri atau organisasi Bapak dan Ibu sekalian untuk diimplementasikan dengan IoT. Maka dari itu, saya akan meluncurkan sebuah polling. Ya, seperti yang sudah tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian. Untuk pertanyaan pertama, kami ingin mengetahui apakah organisasi atau industri Bapak dan Ibu sekalian sudah mulai menggunakan teknologi IoT sebagai otomatisasi dalam proses pengambilan data? Silahkan dipilih sudah atau belum. Dan kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Apakah menurut dan Ibu sekalian, implementasi IoT platform di perusahaan atau organisasi Bapak dan Ibu sekalian itu sangat diperlukan saat ini? Silahkan dipilih setuju atau tidak setuju. Baik, polling akan saya akhiri, Bapak dan Ibu sekalian, dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Ya, saya akan segera membagikan hasilnya. Ya, kita bisa lihat bahwa ternyata 52% dari Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar hari ini itu belum mengimplementasikan IoT dalam industri atau organisasi masing-masing. Semoga dengan pemaparan materi dari sesi pertama kita tadi, dari speakers kita biasa, ya, untuk Bapak dan Ibu sekalian, untuk mungkin bisa beralih kepada implementasi teknologi 4.0, salah satunya dengan IoT itu ya. Dan untuk pertanyaan kedua, sebanyak 93% Bapak dan Ibu, 93% dari hadirin semua setuju bahwa implementasi IoT platform di perusahaan atau organisasi masing-masing itu sangat diperlukan saat ini ya, melihat perkembangan industri yang semakin digitalisasi dan melihat bahwa ternyata 93% menganggap bahwa penting. Dan untuk 7% lainnya masih menganggap tidak setuju atau mungkin belum penting saat ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, saya akan stop sharing hasilnya. Dan selain dengan sesi pertama kita tadi, yang sudah cukup insightful, sangat insightful bahkan mengenai IoT, kita masih akan berlanjut kepada sesi kedua kita, Bapak dan Ibu sekalian, mengenai implementasi Advanced Analytics. Dalam hal ini mungkin Digital Control Tower ya.
Langsung saja saya kembalikan kepada moderator kita hari ini, Mas Amar. Silahkan, Mas. Oke, thank you Mbak Desi. Menarik ya dari hasil pollingnya. Hampir 50-50 nih antara yang sudah dan yang belum di audiens kita hari ini. Di sesi yang kedua ini kita akan lanjut untuk membahas masalah topiknya adalah Digital Control Tower with Advanced Analytics to Improve Business Operation. Intinya adalah apa yang harus dilakukan ya setelah datanya tadi di sesi pertama kita bahas sudah di-collect dari IoT device. Kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan data tadi untuk actually mengimprove bisnis atau industri kita dari sisi operationnya atau dari sisi bisnisnya. Nah, untuk sesi kedua kali ini saya akan panggilkan kedua speaker kita. Yang pertama ada Pak Aditya Nugroho dari MBSS. Halo Pak Adit, apa kabar? Masih di mute Pak. Halo. Ya, apa kabar Pak? Baik, Pak Amar. Salam sehat semua. Sehat selalu Pak ya. Pak Aditya ini adalah seorang level arsitek yang menempuh pendidikan di ITS Surabaya dan kemudian di Newcastle University UK. Nah, dengan latar belakang tersebut, akhirnya Pak Adit berkarir di dalam bidang teknologi kelautan selama lebih dari 20 tahun. Salah satunya dengan menjadi Country Manager di American Bureau of Shipping di Indonesia. Dan saat ini Pak Aditya menjabat sebagai Direktur di PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk atau yang dikenal dengan sebutan MBSS. MBSS ini sendiri adalah perusahaan pelayaran terkemuka di Indonesia yang berfokus pada energi khususnya batu bara. Nah, untuk speaker kita yang kedua di sesi kedua ini ada Mas Pradita Herdiansyah. Saya panggilkan Mas Pradit. Halo. Halo Mas, selamat sore. Halo, selamat sore Mas Pradit. Gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, Mas Pradita ini adalah Business Delivery Lead kita di Zebra Cross. Mas Pradit ini menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung, kemudian Mas Pradit banyak berkarir di bidang sistem informasi dan digital consulting selama lebih dari 10 tahun dan saat ini menjadi Business Delivery Lead di Zebra Cross. Nah, mungkin tanpa berlama-lama nih Pak, kita akan mulai diskusi di sesi kedua kali ini. Saya mulai dari Pak Aditya dulu. Mungkin Pak Adit sebelum mulai saya ada pertanyaan Pak untuk just kicking off the discussion ya. Berdasarkan pengalaman Pak Adit nih ya, saya lihat kredensial Pak Adit seperti udah banyak banget nih pengalamannya di bidang teknologi kelautan. Nah, kalau menurut pengalaman Pak Adit sendiri ini dari beberapa perusahaan besar logistik atau shipping yang ada dan juga di pengalaman Bapak di luar sana tuh kira-kira sejauh mana sih adopsi teknologi analytics itu sudah dilakukan sama perusahaan-perusahaan logistik di Indonesia sendiri? Lalu proses atau tahapan apa yang menurut Pak Adit paling penting dalam implementasi analytics di perusahaan? Itu mungkin Pak, silakan mau dijawab langsung atau sambil presentasi. Oke, mungkin saya jawab sedikit dulu sebelum saya masuk ke presentasi saya ya. Silakan. Jadi menurut hemat saya sih adopsi teknologi tersebut itu tergantung dari kebutuhannya, berapa biayanya, dan juga apa impact-nya. Dan hal tersebut akan selalu bergerak dengan perkembangan teknologi, dan dengan perkembangan teknologi tersebut adalah impact terbesarnya sebenarnya adalah cost dari melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini nanti akan masuk just nice ke presentasi yang akan saya berikan. Di zaman saya dulu yang saya lihat adalah zaman di mana cost ini masih tinggi. Jadi yang saya lihat waktu itu adalah implementasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Big oil company atau shipping company yang related dengan big oil company, dan hanya mereka saja yang bisa. Akan tetapi sekarang mungkin bisa dilihat kami tidak bilang kami itu perusahaan besar, enggak. Kami basically adalah perusahaan tuck and batch yang juga memiliki beberapa floating crane, dan operation kami sebenarnya sangat simple ya, nggak beda jauh sama operation yang dilakukan perusahaan tuck and batch lainnya. Dan cost ini adalah satu faktor penting yang kita lakukan. Mungkin itu dari saya, dari pertanyaannya, dan saya akan mulai share screen ya. Adit ya. Mohon izin. Oke, sudah terlihat share screen-nya? Sudah Pak, sudah jelas. Oke, terima kasih Pak Amar. Disclaimer dulu, saya bukan ahli teknologi informasi ya, saya insinyur kapal, jadi sebenarnya yang saya urusin sebenarnya sesuatu yang bisa dipegang sebenarnya. Dan yang mau saya omongin ini bukan sesuatu yang bisa dipegang kayaknya.
Tapi ya saya akan yang akan saya ceritakan ini adalah perjalanan kami, journey kami dari apa yang kami punya. Jadi saya masuk ke MBSS ini di bulan April 2019 dan apa yang kami lihat kesempatan untuk memperbaikinya. Dan disinilah journey ini yang saya ingin sharing di sini. Dan sedikit banyak tadi detail dari apa yang saya mau bicarakan di sini sudah dijelaskan oleh Pak Zulkifli. Jadi terima kasih sekali. Nanti saya akan refer ke presentasi Mas Zulkifli juga. Jadi untuk sejarahnya sebenarnya MBSS ini secara historis sudah melakukan tracking untuk fuel consumption dan juga location dari tahun 2006. Pada saat itu adalah awal dari booming industri tambang batu bara dan MBSS melihat dan mendapatkan bukan keuntungan ya benefit dari implementasi teknologi tersebut. Teknologi tersebut memang bisa dibilang state of the art pada saatnya, tapi kita pakai karena memang cukup efektif sampai 2019. Di tahun 2019 itulah kita melihat ada kesempatan untuk memperbaiki apa yang kita punya. Jadi teknologi sudah berkembang jauh selama lebih dari 13 tahun dan kita melihat dan juga didorong oleh yang tadi dibilang teknologi jadi obsolete ya. Jadi teknologi yang kita pakai untuk berkomunikasi dengan kapal kita adalah Inmarsat SATC waktu itu, yang mana di tahun 2021 atau 2022 itu akan di face off oleh Inmarsat. Nah, dari posisi itu kita melihat bagaimana kita bisa menggantikan jalur komunikasi tersebut dan juga pada saat yang sama mengintegrasikan data yang kita punya di mana-mana untuk memperbaiki apa yang kita bisa lakukan di operasi kita. Di posisi sebelumnya kita itu mendapatkan informasi tersebut dalam bentuk teks dari untuk lokasi, engine RTM, kemudian fuel consumption dan weather condition yang secara terpisah yang harus diintegrasikan secara manual oleh tim kami. Dan kami melihat bersama Zebra Cross pada saat itu adalah kita bisa melakukan integrasi itu dan juga bukan hanya dari data tersebut, tapi juga mengintegrasikan data dari sistem pelaporan kami yang sudah kebetulan sudah digitalisasi juga, dan juga dari sistem financial kami dari SAP. Oleh karena itu kita punya visi waktu itu untuk seperti apa Insight Platform ini kita ingin lakukan. Jadi tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Zulkifli. Zebra Cross basically mengintegrasikan semua data-data tersebut, data lokasi, speed, fuel, kemudian weather dari BMKG, kemudian dari activity reporting kami, dari data finansial kami yang diintegrasikan sehingga mengeluarkan metrik di mana metrik tersebut dikalkulasikan secara otomatis untuk item seperti availability, utilization, cycle time kita, dan juga TCE dan TFC. TCE dan TFC ini adalah TCE itu time charter equivalent dan TFC itu adalah total fleet cost. Time charter equivalent itu adalah basically penghasilan dari kapal tersebut per hari, dan total fleet cost itu adalah cost-nya per hari. Jadi kita membandingkan bagaimana kita memastikan bahwa penghasilannya itu melebihi apa yang kita memastikan bahwa aset tersebut untung basically. Jadi dari situ diagregasi sehingga di dalam sistem insight tersebut untuk mendapatkan data tersebut secara gamblang. Jadi ini saya mencoba untuk mengilustrasikannya. Jadi dia
pakai API, saya nggak tahu API itu apa, tapi yang jelas dia ambil data dari sistem fuel monitoring dan tracking tersebut untuk dimasukkan ke database Insight. Bersama itu juga kita punya sistem pelaporan yang namanya Mavis, yang tadi saya bilang. Itu sudah dalam bentuk digital juga. Kemudian dari SAP kita juga ambil dari situ. Dan juga beberapa data yang sebenarnya kayaknya semua company punya ya. Database dalam bentuk Excel yang biasanya hidupnya cuma di satu komputer yang dipegang sama satu orang. Nah, satu hal yang sangat we are pleasantly surprised ya untuk Insight ini adalah ya data-data dari Excel database ini bisa kita leverage, bisa kita pakai sehingga bisa digabungkan untuk mendapatkan operational dashboard maupun monitoring dashboard yang kita punyai sekarang. Mungkin saya memohon maaf kepada semua dan juga Zebracost tidak bisa sharing platform yang kita punyai itu karena ada live data. Sebagai perusahaan publik kita nggak bisa secara begitu saja merilis data tersebut ke umum. Sehingga yang saya lakukan adalah saya bikin beberapa informasi tersebut agak saya obscure lah secara supaya tidak terlihat. Akan tetapi saya akan jelaskan masing-masing dari operation dashboard, beberapa operation dashboard maupun monitoring dashboard tersebut. Oke. Bentar ya, ini komputer saya agak lamban sekarang. Oke. Ini adalah overview dashboard. Jadi dashboard ini akan memperlihatkan bagaimana availability dari kapal kita, utilization-nya, freight charter-nya, time charter-nya, cycle time, fuel, TCE, TFC-nya. Dan kita akan membandingkan hari per hari, bulan per bulan, tergantung bagaimana kita bisa dipilih di situ. Kita bisa lihat performa masing-masing dari metrik tersebut. Dan masing-masing tim mempunyai responsibility masing-masing. Contohnya, tim technical kami yang memastikan bahwa kapal tersebut dalam keadaan operational ready, itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa angka availability ini setinggi mungkin. Ya, memang tidak mungkin itu ada di angka 100%, tapi itu kita punya metrik di mana angka tersebut harus dijaga di level tersebut. Utilization contohnya ini adalah tanggung jawab dari tim komersial kami di mana dia harus memakai kapal yang available ini dan memastikan kapal tersebut bekerja dan earning money buat perusahaan. Ya. Kemudian cycle time memastikan bahwa kapal tersebut bekerja dengan lancar. Yang kita di laut itu problem utamanya itu adalah menunggu, waiting time. Terkadang banyak sekali waiting time. Kemudian dashboard berikutnya ini adalah untuk availability, kemudian utilization availability dan trip optimization. Yang seperti saya bilang, availability ini adalah bagian dari tim technical kami, utilization availability ini adalah dari seperti saya bilang tadi dari komersial kami, dan trip optimization ini adalah bagaimana trip tersebut bisa dioptimalkan selama dia dipekerjakan di proyek-proyek tertentu. Ini adalah tanggung jawab dan metriknya dari tim operation kami. Berikutnya yang saya mau sharing adalah untuk cycle time. Dari cycle time ini kita bisa lihat bagaimana performa kami misalnya di POL, port of loading. Berapa lama dia menunggu untuk loading, berapa lama dia melakukan loading. Begitu juga di port of discharge. Berapa lama dia harus menunggu untuk discharge, berapa lama dia harus discharge. Kita bisa track itu mungkin nggak real time tapi near real time bisa dibilang. Dan untuk sailing performance-nya juga kita bisa lihat dari situ. Bukan hanya hal tersebut, kita juga bisa lihat bagaimana non-trip event itu berpengaruh di keseluruhannya. Contohnya, kalau misalnya kita bunkering time-nya tinggi di lokasi tertentu, kita bisa lihat semua dari sini.
Kemudian yang satu lagi yang paling penting dari tim operation kami adalah kita bisa lihat bagaimana operasi kapal tersebut step by step. Jadi ini ada contoh di mana kami beroperasi di Teluk Adang di Kalimantan Timur. Kita bisa lihat satu demi satu dari mulai dia di loading portnya, berapa lama dia menunggu, berapa lama dia loading, kemudian dia sailing, berapa lama dia menunggu sebelum dia merapat ke floating crane di Teluk Adang untuk discharge ke bulk carrier yang sudah menunggu di sana, dan berapa lama lagi pula dia akan kembali ke sana, dan masing-masing mohon maaf saya nggak bisa tampilkan datanya, tapi masing-masing ini memiliki data seperti waktu, kemudian fuel consumption juga pada untuk masing-masing step tersebut, dan ini diberikan secara real time dari sensor yang ada. Saya tadi lupa untuk jelaskan bahwa di tahun 2006 itu MBSS bukan hanya sensor tersebut sudah terpasang dari tahun 2006 tersebut di mayoritas dari kapal-kapal kami. Jadi kita itu yang kita punya sekarang. Tapi kami sadar bahwa apa yang kita punya ini sebenarnya bukan hanya itu gitu. Banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki maupun memperkuat apa yang kita sudah punya ini. Karena sebenarnya data yang kita miliki, data terang kita miliki dari kapal dari sistem komunikasi satelit yang kita sudah punya ini, yang mana saya tadi juga belum sebutkan bahwa waktu kita ganti sistem tersebut, OPEX kami untuk komunikasi itu turun 60%. Jadi cost kami untuk memakai sistem yang baru itu 60% lebih murah dari cost kami sebelumnya. Memang ada capex yang kita harus keluarkan, tapi bisa dibilang dalam waktu yang cukup singkat dari penurunan OPEX tersebut kami bisa recoup apa yang dikeluarkan. Gitu. Dan untuk kedepannya kami banyak masih bekerja sama dengan Zebra Cross, juga banyak yang kami ingin lakukan, terutama untuk optimisasi dan forecasting. Ini adalah hal yang belum kita sentuh sampai sekarang. Belum juga banyaklah hal yang bisa kita lakukan dengan sistem yang ada yang sudah di-launch selama ini. Jadi mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin nanti kita bisa diskusi di sesi tanya jawabnya. Saya kembalikan lagi ke Mas Amar. Oke, thank you Pak Adit. Thank you. Menarik banget nih, berarti di MBSS sudah mulai ini ya, mengimplementasikan teknologi analytics juga dan IoT yang istilahnya mungkin sekarang istilah kerennya IoT ya, zaman dulu mungkin. Iya. Nah, dari tahun 2006 gitu, jadi before it was cool gitu istilahnya, MBSS sudah mulai pakai. Dan ya, tapi masih manual ya. Maksudnya itu datangnya kayak teks gitu. String text gitu ya, tapi ya sekarang udah dibikin lebih lebih enak secara user interface-nya segala macam, lebih seamless gitu. Dan kita melihat ada perubahan gitu, maksudnya impact-nya dari waktu kita hanya dengan teks tersebut dan juga yang mengkonsumsi data tersebut juga lebih luas gitu. Itu yang sebenarnya yang impact yang paling besar. Semua bisa lihat gitu. Satu MBSS ini bisa lihat ya. Ada user authorization ya, tapi semua bisa lihat. Dibanding dulu tiap kali harus tanya ke orang yang pegang data tersebut gitu kan. Ya tadi kata Pak Adit ya, masing-masing Excel file-nya ya hanya tinggal dan hidup di masing-masing komputer masing-masing. Iya, benar. Itu benar sekali, dan itu saya mafhum di banyak perusahaan seperti itu. Itu quite common ya di mana-mana, dan itu bisa dibayangkan kalau data-data tersebut bisa digabungkan dan dipergunakan untuk semua pakai. Betul.
Oke, thank you Pak Adit. Nanti Oke. kita akan discuss lebih lanjut lagi di sesi tanya jawab. Kita Siap. berlanjut ke pembicara kita yang terakhir di webinar kita, Mas Pradita Herdiansyah. Halo Mas Pradit. Halo Mas Amar. Nah, mungkin untuk Mas Pradit ini saya ada sedikit pertanyaan ya sebelum kita lanjut dengan presentasi Mas Pradit nih. Kan kita tahu nih Mas Pradit udah banyak pengalamannya di bidang digital dan sistem informasi consulting ya. Nah, kalau di pengalaman Mas Pradit nih ketika menghandle project-project implementasi serupa digital control tower atau dashboard ini ya yang ada analytics ini di berbagai macam perusahaan, itu biasanya itu problem atau challenge apa sih yang paling sering ditemukan nih di setiap project gitu ya, di setiap clients, dan seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya sih biasanya? Gimana? Silakan Mas Pradit, mau dijawab langsung sambil presentasi juga nggak apa-apa. Thank you. Saya persilakan. Thank you. Mungkin itu pertanyaannya menarik sekali dan kebetulan memang cocok ada bagian itu yang membahas di yang kita coba bahas ya, diskusikan di bagian slide saya. Mungkin saya share saja dulu ya. Sebentar. Silakan. Sudah terlihat, Mas? Sudah jelas. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya Mas Amar dan selamat sore untuk panelis yang lain termasuk juga dengan para attendees. Terima kasih. Di kesempatan ini mungkin saya akan coba sharing lah ya, based on experience kami dan experience saya di waktu-waktu sebelumnya, bagaimana sih sebetulnya digital implementation solution atau advanced analytics yang termasuk di dalamnya itu bisa membawa dampak terhadap bisnis gitu ya di perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Sorry, mau cek dulu halamannya berganti nggak? Ya, sudah bergerak. Slide dulu sekarang. Mungkin kita awali dengan di sini. Kalau Bapak Ibu lihat di layar, itu seringkali menjadi menjadi umpan menarik atau menjadi teaser yang menarik buat company untuk, wow, kalau saya join atau melakukan digital initiative, there's a lot of things yang saya bisa dapatkan. Misalnya pasti kita bisa bicara adalah revenue increase dan kemudian cost saving. Seperti tadi mungkin Pak Adit juga sudah sampaikan. Cuman yang jadi challenge adalah dari teaser ini kemudian kan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana proses saya mencapainya gitu kan. Bagaimana saya bisa memastikan bahwa ekspektasi tersebut bisa didapatkan di perusahaan saya dan seterusnya gitu. Soalnya even kalau misalnya saya pernah diskusi dengan salah satu pemilik pabrik gitu ya, ada di daerah Jababeka sana. Ketika bicara digital, yang dia bayangkan adalah, ya sudah saya juga mau ikut digital bandwagon ini, saya nggak mau ketinggalan. Saya mau ganti tuh di tahun depan semua alat-alat pabrik saya supaya semuanya yang automated. Apakah jawabannya akan selalu ke arah sana? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu kan. Soalnya diskusi lanjutannya lebih ke ini, ketika sudah menjadi automated, ekspektasinya apa gitu kan. Nah, selama itu tidak bisa dijawab, nah kemudian kemungkinan besar akan ada quote and quote mismatch atau gap terhadap value yang diharapkan seperti yang biasa ditunjukkan di layar yang sedang kita lihat ini. Mungkin saya lanjutkan ke berikutnya. Kalau kita lihat sih beberapa challenges yang sering kita hadapi, sering kita diskusi dengan clients itu justru bukan di sisi teknologinya itu sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya lebih banyak ada di area organisasinya dan kelengkapan-kelengkapannya yang biasanya kita disebut sebagai organization digital capability atau digital capability readiness lah. Yang dimana kalau bisa boleh saya summary yang di bagian pertama itu terkait dengan vision. Artinya bagaimana suatu perusahaan atau organisasi itu tahu apa sih yang saya ingin capai melalui digital initiative. Kemudian juga dorongan atau direction dari leadership-nya. Sudah memberikan arahan yang cukup jelas kepada seluruh tim bahwa ini loh yang akan kita lakukan, ini yang akan kita
achieve. Nah, selain itu tentu saja kalau kita lihat dari keseluruhan organisasi, stakeholders di organisasi itu juga harus memiliki visi atau aspirasi yang sama, sehingga ketika semuanya akan dilakukan tidak atau mungkin minimal lah relaktansi yang ada di dalam organisasi. Dan yang terakhir tentu saja terkait dengan investment, walaupun kita tahu bahwa teknologi semakin hari akan semakin affordable gitu ya, tapi juga pasti akan tetap ada investment terkait di situ. Mungkin kalau konteksnya di sini, vision tadi Pak Adit dengan tim di MBSS itu merupakan salah satu contoh yang superb gitu ya, yang baik, di mana kita bisa lihat even dari leadership-nya dari Pak Adit dan rekan-rekan di MBSS juga bisa tahu gitu. Saya tahu mau apa yang saya dapatkan dari implementasi ini, dan drive-nya cukup kuat untuk bisa mencapai hal tersebut. Kemudian challenge yang kedua itu sebenarnya terkait dengan visibility. Ini adalah kemampuan dari organisasi untuk melihat saya itu ada di mana, gitu kan. Biasanya ini ada erat hubungannya dengan availability dari proses, dari proses monitoringnya, mekanisme monitoring progress, achievement di dalam organisasi. Karena kadang-kadang organisasi juga tidak tahu sebenarnya saya ini ada di mana, sehingga ketika melangkah saya harus mau melakukan apa, termasuk terkait dengan digitalnya. Apakah saya harus perbaiki dari sisi improvement dari sisi area operation kah, atau dari sisi komersial kah, atau justru dari sisi infrastruktur teknologinya kah? Nah itu the ability untuk bercermin atau reflect itu menjadi satu hal yang kritikal juga di dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah terkait dengan, kita sebutnya sebagai verification lah. Ini sebenarnya terkait dengan data. Anggaplah semuanya sudah lengkap, kita tahu mau arahnya kemana, kita tahu sekarang ada di mana dan mau melangkahnya seperti apa. Lagi-lagi data reliability is one thing gitu. Bisa jadi datanya nggak ada untuk kita bisa melangkah lebih lanjut untuk melakukan, kan kalau kita bicara digital, data adalah salah satu hal yang kritikal gitu ya, menjadi fundamental. Pas kita coba gali gitu kan, oh datanya nggak ada. Oh datanya ini masih campur-campur gitu kan. Atau misalnya data ini biasanya saya lihat dari divisi A, tapi kadang-kadang ada di divisi B juga. Nah jadi kita nggak tahu mau ngambil datanya dari mana. Nah kadang-kadang itu menjadi satu hal yang cukup kritikal untuk menjawab pertanyaannya Mas Amar tadi di depan juga sih. Nah, kemudian mungkin yang menjadi langkah selanjutnya pertanyaan adalah bagaimana cara kita mencoba maximizing the value dari digital initiative itu. Yang pertama adalah tentu saja harus punya gambaran yang jelas, business value apa yang ingin dicapai gitu ya, atas penerapan suatu digital initiative. Dalam konteks ini sih biasanya kita bicara dalam paparan use case gitu ya. Jika kita melakukan improvement di suatu area operation misalnya kita punya visibility, kalau konteksnya MBSS kita punya visibility terhadap berapa sih profitability untuk per kapal, berapa sih cost per kapal gitu kan, maka saya bisa melakukan improvement. Bagaimana saya cara bisa tahunya, itu yang disupport oleh digital solution dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tentu saja memulai journey-nya dengan end goal yang sudah jelas gitu ya, untuk spesifik item. Dan yang ketiga, kita boleh punya dream besar atau North Star gitu, tapi biasanya untuk lebih visible dilakukan digital activity itu adalah dimulai dari hal yang kecil. Kenapa? Supaya mudah untuk mengukur pencapaiannya. Oke, ini sudah dicapai atau tidak dicapai, kemudian workaround-nya seperti apa. Jika kita bisa melakukan hal kecil itu cukup cepat dan cukup banyak gitu ya, itu pada akhirnya nanti akan bisa terkoneksi satu sama lain. Itu akan lebih mudahkan dibandingkan kita harus memikirkan satu transformasi yang besar dalam konteks ini gitu kan. Nah, tapi apakah kemudian transformasi itu tidak bisa dilakukan? Tentu harus. Artinya itu disiasati dengan adanya penyusunan roadmap biasanya atau blueprint, bahwa digital blueprint, digital roadmap-nya akan seperti apa. Itu yang akan menjadi guideline untuk kurang ya some period of time lah, biasanya 5 tahun gitu, apa aja step-stepnya yang akan dilakukan. Kurang lebih seperti itu.
Nah, mungkin berikutnya ini mencoba mendrill down tentang apa namanya yang poin sebelumnya, yang poin 3, bagaimana melakukan sesuatu secara modular gitu ya, start small, kemudian connect. Kalau kita ambil apa namanya lihat di sini, ini kan sebetulnya kita mulainya dari bawah gitu ya. Digitalnya itu digital solution atau activity-nya berada diawali dari level aset, kemudian naik ke operational, kemudian ke operational proses, kemudian yang ketiga baru kita bicara dalam tataran enterprise business. Mungkin mohon izin menggunakan konteksnya MBSS dengan Pak Adit sebelumnya supaya memberikan gambaran ya, bahwa sebetulnya kalau kayak di level 1 aset itu kan sudah dimulai kalau di MBSS tadi dengan yang disampaikan di tahun 2006 ingin punya visibility terhadap asetnya MBSS, dalam hal ini kapal gitu ya, untuk mengcapture informasi-informasi yang berkaitan dengan aset tersebut. Nah, kemudian yang kita kemarin coba kolaborasi dan sudah digunakan juga saat ini, itu juga membantu di level berikutnya, which is di level proses, di mana masing-masing area, misalnya operation, itu juga punya matrix to monitor. Jadi kalau kita lihat di kanan itu kan yang bisa dilakukan adalah supervisory atau pengawasan, kemudian aktivitas diagnostiknya, dan fungsi kontrol, kemudian nanti kalau misalnya mau melangkah lebih lanjut ya tentu saja ada activity untuk capability untuk lakukan prediction gitu ya, prediktif. Nah ini kalau kita bicara operational process kan tidak hanya ada satu divisi saja yang terlibat gitu. Misalnya ada proses di tempat lain tadi disampaikan oleh Pak Adit, contohnya ada di saya kalau nggak salah ada di technical juga kan ya, kemudian ada di komersial. Nah itu sudah mulai melangkah masuk ke level 2. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat case yang ini sebetulnya sudah mulai melangkah untuk konteksnya enterprise, di mana secara keseluruhan organisasi sudah melihat bahwa digital ini akan bisa membantu pencapaian bisnis secara keseluruhan, baik secara strategi maupun secara planning and execution-nya. Contohnya adalah kalau tadi disampaikan next step-nya yang akan dilakukan adalah oke, saat ini memang sudah punya TCI secara komersial yang menggabungkan dengan konteks finansial gitu ya. Arah ke depannya mungkin akan bisa melakukan hal-hal yang arahnya lebih bersifat ke analytics atau forecasting gitu kan, untuk membantu kira-kira langkah operation-nya yang lebih efisien seperti apa, kemudian planning, demand dan lain sebagainya itu akan lebih akurat lagi. Arahnya nanti akan seperti itu sebetulnya biasanya. Nah, mungkin ini mengulang sedikit apa yang tadi di sesi 1 sudah disampaikan oleh Mas Zulkifli dengan platformnya dengan framework yang sama. Kita biasanya mencoba melihat industrial data solution atau digital solution framework itu seperti ini secara end to end, di mana kalau kita coba bagi dua, yang pertama adalah tentunya bagaimana mekanisme untuk perolehan data gitu ya. Apakah kan kita bicara tentang maturity suatu organisasi yang berbeda satu dengan yang lain, bisa jadi kebutuhan mereka masih berada di level itu, tolong bantu kami untuk untuk mengcapture data yang ada di aset kami atau ada di proses kami. Itu makanya kalau kita di framework ini itu lebih ke area IoT device, IoT platform atau data collection tools yang lainnya. Apakah itu mobile apps, apakah itu kemudian automated sensor dan lain sebagainya. Nah, kemudian jika suatu organisasi sudah mencapai tingkat maturity yang cukup, dalam konteks ini adalah datanya semua available, prosesnya sudah siap, kemudian infrastrukturnya juga sudah ready, itu bisa melangkah ke level berikutnya yang di sebelah kanan, di mana analyze and activation-nya itu kita bisa lakukan dengan melakukan data analytics platform sama advanced analytics. Karena ini akan heavy sekali di area data processing, data modeling, termasuk juga dengan visualisasinya, untuk membantu memberikan insight juga ke organisasi gitu ya, untuk melakukan pengambilan keputusan. Apakah saat ini activity ini tidak dilakukan di organisasi? Jawabannya bisa jadi iya, sudah dilakukan. Apakah manual atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan gitu kan. Kadang-kadang kenapa sih advanced analytics ini dilakukan? Biasanya kalau dari tim data science kami gitu,
menemukan insight-insight yang kalau kita diskusikan kembali dengan kliennya, it's something that we never think of gitu. Yang kalau menggunakan analis manusia gitu kan, dengan trend historical, kemudian forecasting, do that statistical activity, tanpa doing modeling dan lain sebagainya, itu punya keterbatasan juga gitu kan. Nah, dengan adanya ini harapannya adalah muncul suatu insight-insight yang mungkin fresh, yang baru, yang korelasinya satu dengan yang lain tuh benar-benar nggak pernah dibayangkan sebelumnya juga gitu. Nah, cuman yang perlu digarisbawahi di sini adalah di bagian paling bawah itu kan ada horizontal block ya, business value. Kita ingin memastikan bahwa dalam framework ini setiap digital inisiatif yang dilakukan itu selalu memberikan value, apakah itu IoT device saja yang kita sedang coba implementasikan, atau misalnya sudah masuk ke advanced analytics-nya saja, atau dari ujung ke ujung. Jadi no excuse, setiap digital solution atau digital inisiatif yang kita coba diskusikan dan kolaborasikan dengan company atau dengan klien, itu harapannya masing-masing dari stakeholders dari kliennya juga bisa realize business value yang diharapkan itu. Nah, mungkin ini sekilas saja dari apa yang sudah kita pernah coba lakukan POC. Bagaimana sih kita melihat merealisasikan value gitu ya atas sebuah solution yang kita coba kolaborasikan dengan klien kita. Contohnya ini adalah dengan salah satu logistik company yang mereka 3PL memang klien mereka itu majority dari e-commerce, salah satu e-commerce besar di Indonesia. Jadi tipikal produk mereka tidak terlalu besar tapi banyak dan tersebar ke multiple area. Nah, kita mencoba untuk melakukan kolaborasi dan analisis gitu ya, doing POC dengan mereka, dengan melakukan modeling atas rute dan tipe vehicle, kemudian scheduling dan lain sebagainya. Ini kita bisa berikan suggestion ke tim operation mereka untuk bermain-main di area bagaimana pengaturan jumlah dan jenis kendaraan berdasarkan demand mereka secara rutin dan berdasarkan proyeksinya juga, yang mana dari hasil diskusinya itu kalau secara nationwide diimplementasikan ada kurang lebih sekitar 30-50% in total value cost reduction. Jadi item-item itu sebetulnya yang business impact-nya akan menjadi useful dan menjadi interesting untuk masing-masing perusahaan sebetulnya. Nah, ini use case terakhir, mungkin tidak terlalu banyak melibatkan advanced analytics, ini lebih ke data management sebetulnya. Ini adalah salah satu contoh di mana kita membantu salah satu mining company batu bara gitu ya, untuk senantiasa mendapatkan visibility atas status operasi mereka saat ini seperti apa, dari end to end, mulai dari aktivitas menambangnya sampai aktivitas delivery-nya dituangkan ke dalam tugboat-nya ya, barge-nya itu ya, di pelabuhan. Nah, dengan adanya ini artinya satu company tersebut punya similar atau satu source of truth, yang mana kalau misalnya ditanya berapa produksi hari ini, semua jawabannya sama. Karena tadi kalau mengacu ke diskusi sebelumnya, informasi terkait tidak bisa akses, dan kalau nanya jawabannya suka beda-beda, ya ini terjadi di sini. Gitu kan. Dengan adanya control tower ini, dashboard ini, harapannya memang dan saat ini sudah digunakan untuk menghapus invisibility itu, sehingga semua orang mendapatkan informasi yang sama. Plus kita juga bantu juga untuk memberikan akses ke usernya, di technical usernya, untuk do semacam production simulation gitu loh. Demand minggu depan jumlahnya ada pergeseran, sehingga perlu ada adjustment di area value chain sampai mundur-mundur ke belakangnya sampai ke jumlah production-nya, berdasarkan data yang memang sudah masuk ke tempat kita. Jadi secara
impact secara bisnis itu yang paling mengurangi waktu mereka untuk data gathering atau data collection gitu kan, yang biasanya minta data sekarang dapatnya baru 2-3 hari, ya kalau sekarang minta data sekarang sudah tampil layarnya right in time. Mungkin itu sudah semua yang bisa saya sharing di kesempatan ini. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Amar selaku moderator untuk bisa kita diskusi lebih lanjut nanti. Terima kasih, Mas. Oke, thank you Mas Pradit. Menarik ya, jadi pemaparan ya, contoh sektor berarti memang harus punya perencanaan yang mengenai datanya itu mau diapakan untuk masing-masing bisnisnya, dan dari mana datanya kita coba ambil gitu ya. Dan mengenai tantangannya sendiri tadi berarti masing-masing company di awal tuh visinya tuh seperti apa yang mau mereka achieve dengan adanya inisiatif data analytics atau digital control tower ini. Jadi dari sisi company sekarang terhadap organisasinya sendiri, dan juga verification tadi ya, apakah sudah ready atau belum dari sisi cleanliness-nya, kemudian apakah maling bertolak belakang gitu ya. Mungkin hal seperti itu yang memang harus dibereskan terlebih dahulu tadi ya di awal. Nah mungkin selanjutnya kita akan coba masuk ke Adit dan juga Pak Adit ya. Ini ada satu pertanyaan dari Ruben. Mas Ruben bilang tadi MBSS mengatakan bahwa aktivitas bisnisnya relatif stabil sehingga jenis datanya mungkin tidak banyak berubah. Lalu bagaimana bagi perusahaan yang aktivitas bisnisnya itu seasonal sehingga perlu mengamati banyak hal berbeda? Apakah cukup fleksibel sistem digital control tower ini untuk mengcover itu mungkin ya? Mungkin silakan Mas Adit, Mas Aditya atau Pak Aditya mau menjawab dulu. Kembali lagi Pak, sorry. Ya, sudah. Oke, sorry. Saya nggak tahu nih konteksnya sesuai apa enggak. Cuman kalau dibilang bisnisnya relatif stabil, kayaknya semua operasi itu kalau dilihat secara detail pasti ada improvement yang bisa dilakukan. Untuk di shipping, problem kita itu adalah waktu tunggu yang kita terkadang tidak tahu sampai sudah selesai kejadiannya. Gitu. Dan terkadang sudah selesai kejadiannya pun juga kita nggak tahu sampai akhir tahun gitu kadang-kadang, atau akhir bulan gitu. Itu yang sangat fatal ya kadang-kadang untuk kita. Dan dari ini semualah waktu Insight ini mulai go live, itu tabir itu yang terbuka untuk semua gitu. Kelihatanlah di mana-mana hotspot, di mana waiting time itu tinggi gitu. Misalnya ini contoh aja ya, saya ngasih contoh aja. Dan pada saat yang sama kita juga bisa berdiskusi dengan stakeholders yang kita punya, di mana terkadang waiting time itu bukan ada di kami bisa menentukan seberapa cepat, seberapa lambat kapal itu untuk. Tapi yang jadi masalah kan kalau nunggu di sana itu kan bukan kita yang menentukan. Ya. Entah itu pemilik kargo, entah itu siapapun itu ya. Dan disitulah data ini berperan besar ya. Dan kita bisa bicara, Pak, mohon maaf, ini buktinya gitu. Kadang-kadang soalnya kan laporan sama yang sesungguhnya kan berbeda. Dan kalaupun bisa kita nggak bisa selesaikan sekarang, setidaknya kita itu sudah alert gitu semua, dan kita akan terus-menerus bisa pakai data tersebut untuk keperluan kita, maksudnya untuk improvement yang kita bisa improve, dan juga improvement dari pihak-pihak stakeholders kita yang mungkin tidak secara langsung kita bisa kendalikan. Nah, untuk yang aktivitas seasonal saya nggak terlalu mengerti nih maksudnya gimana, cuman yang jelas company yang punya operasi itu biasanya
dan data itu sulit untuk dikumpulin dan dianalisa secara manual, hampir tidak mungkin gitu. Dan itu yang terjadi di sisi kita juga gitu. Jadi waktu masih zamannya teks itu, kita punya satu orang di sini yang kerjaannya itu ngumpulin teks-teks tersebut dalam bentuk CSV, kemudian dipindahin ke Excel, dari Excel baru terus diproses bikin grafnya, dan ya kapal per kapal dikalikan saja berapa kapal yang kita punya gitu. Kalau cuma 1, 2, 3 sampai 10 mungkin masih nggak apa-apa. Nah, kalau sampai 50 sampai 100 kan itu yang jadi di mana ya peran teknologi ini, provided cost-nya cocok ya, sangat berperan. Itu aja sih dari saya ya. Nggak tahu tuh benar konteksnya apa enggak. Ya, mungkin berarti istilahnya meskipun secara operasi itu kegiatan itu relatif sama gitu ya, stabil itu aja, tapi dengan adanya data analytics atau digital control tower bisa mengungkap hal-hal yang sebelumnya nggak kelihatan tadi, atau yang baru kelihatannya beberapa bulan kemudian atau agak lama baru ketahuan, ini ketahuan yang lebih cepat gitu ya. Jadi kita bisa istilahnya melakukan tindakan reaktif yang lebih cepat istilahnya gitu ya. Nah, mungkin ini satu pertanyaan bisa kita coba tanya juga ke Mas Pradit nih. Istilahnya kalau dari sisi mungkin sektor yang lain nih yang lebih variatif itu ya, operasinya mungkin ada entah di sektor apa nih, mungkin Mas Pradit bisa coba share insight-nya kalau dari sisi different industri yang punya banyak hal yang harus dimonitor secara berbeda dan mungkin berganti-ganti setiap tahunnya. Barangkali kalau ada contohnya. Oke, terima kasih. Mungkin saya coba tambahkan terkait dengan yang area seasonal tadi. Saya juga mencoba menerka-nerka nih yang dimaksud seasonal seperti apa. Cuman kalau ada di bayangan saya ya, mungkin ya, kalau kita ambil konteksnya misalnya farming gitu atau plantation gitu ya, itu kan dalam 1 tahun misalnya dia bisnisnya perkebunan pisang. Ya gitu ya, pisang. Bisa jadi selama 1 tahun aktiviti menanamnya itu Januari sampai Maret gitu kan, tapi di tahun depan bisa jadi nggak Januari Maret, bisa jadi Februari sampai April, bisa jadi seperti itu gitu kan. Dalam konteks ini sebetulnya pentingnya kita bisa berdiskusi dengan atau misalnya pentingnya organisasi atau perusahaan untuk bisa identifikasi sebetulnya 2 hal. Satu, proses yang saya punya itu kalau distandarisasi dan dibentuk polanya seperti apa. Sama yang kedua adalah apa sebetulnya yang saya butuhkan dari konteks digitalnya sendiri. Nah, kalau misalnya ambil konteks yang perkebunan tadi, artinya kan bisa saja sebetulnya disegregasikan selama prosesnya bisa diidentifikasi, kemudian itu data dari masing-masing prosesnya bisa kita capture, dan pada akhirnya mereka tahu inisiatif apa, digital inisiatif apa yang mereka butuhkan. Misalnya, saya mau tahu, bisa nggak sih saya predik kira-kira di bulan depan itu akan ada musim yang saya nggak bisa tanam bulan apa? Bisa jadi juga sebetulnya. Jadi itu pentingnya waktu kita proses inisiasi di depan, Mas, mungkin sepertinya menurut saya ya. Nah, untuk kita bisa petakan the business process, the data yang diperlukan dan yang akan involve, termasuk juga needs atau end goals-nya seperti apa. Itu tuh kalau mencoba generalize that thing gitu sih. Oke. Berarti sebenarnya bisa aja kita coba lihat the similar pattern in those multiple type of bisnis gitu ya. Yang kita bisa seragamkan dan kita jadi cari polanya untuk tetap satukan dalam satu dashboard atau control tower yang sama gitu kali ya. Ya. Nah, mungkin semakin tidak beraturan datanya itu biasanya teman-teman dari data scientist itu akan semakin suka, akan semakin tertantang. Gimana saya bisa lakukan modelingnya gitu kan, untuk bisa dapatkan insight gitu kan. Mungkin contoh kayak yang dilakukan MBSS tadi tuh, saya lihat ada kombinasi data menggunakan weather gitu kan, ada cuaca, ada fuel. Nah itu kan berarti kan istilahnya mungkin dulunya kita nggak pernah nih gimana cara mengkombinasikan antara weather dengan fuel dan speed gitu ya. Tapi dengan adanya analytics, kita dengan bantuan machine learning tadi ya, tentunya untuk nyari pattern tadi akan bisa keangkat gitu ya istilahnya. Ada insight apa nih, oh ternyata ketemu nih patternnya, kalau cuaca lagi begini
fuelnya malah lebih irit gitu. Mungkin kalau arah anginnya lagi sesuai sama arah kapal jadi lebih cepat jalannya gitu kan. Jadi hal seperti itu yang bisa kelihatan. Nah mungkin saya mau ada pertanyaan lagi nih buat Pak Adit nih Pak. Kalau Pak Adit kan tadi banyak pengalaman di bidang teknologi kelautan segala macam. Mungkin udah banyak nih bersentuhan dengan teknologi-teknologi yang mendukung operasi perusahaan shipping gitu ya, atau pelayaran atau logistik. Kalau menurut Pak Adit dari sekian banyak teknologi yang ada gitu ya, dan sudah pernah Pak Adit temukan gitu ya, itu pada akhirnya tetap mesti bikin sendiri kah, atau ada sih option dari market yang kita udah ready pakai dan itu proven sampai sekarang kita bisa pakai dan reliable gitu, atau istilahnya dari berbagai macam perusahaan yang lain-lain pun dia ada satu tool, satu teknologi yang dari market bisa dipakai gitu, atau enggak, atau tetap harus bikin dari custom dan dari nol gitu Pak? Oke, kalau kita ngomongin ini pertanyaan yang sangat baik ya. Kalau kita ngomongin apa yang available di luar sana, banyak sebenarnya tools-tools yang sudah dipakai oleh banyak operator. Tapi kan yang jadi masalah adalah itu sesuai dengan kebutuhan mereka di sana, international shipping gitu. Yang jadi problem buat kami yang BSS adalah model bisnis yang kita lakukan dan operasional yang kita lakukan itu tidak seperti international shipping di luar sana. Beda, sangat berbeda. Ya, ada arsiran yang samanya, cuman berbeda. Dan kalau kita mencoba, ini adalah proses keputusan kita untuk bisa dibilang berpartner dengan Zebra Cross untuk buat sendiri istilahnya kan. Ini yang prosesnya. Kita terus terang mengkonsiderasi software tertentu yang dipakai untuk international shipping. Tapi yang kita waktu itu sadari adalah begitu kita melihat lebih detail adalah seberapa banyak sekali yang harus kita modifikasi baik dari operasional kita maupun dari software sendiri gitu. Yang kita melihat, wah ini kayaknya kok effortnya akan sangat besar. Terus kita mulai mencari alternatif kan, terus terbersitlah pembicaraan dengan Zebra Cross. Ya akhirnya bisa disimpulkan pada saat itu lebih resource efektif ya dari sisi waktu maupun integrasinya, dan apa yang kita dapatkan di ujungnya nanti untuk buat sendiri. Hal ini mungkin nggak semua sama untuk semua perusahaan ya, cuman ya itu tadi kita harus lihat opsi yang ada, apa yang kita punya, needs-nya apa, dan kembali terakhir ya cost-nya tadi ya. Dan bagi saya, kalau saya boleh berkomentar mengenai teknologi yang ada, kayaknya di mungkin 3 tahun terakhir ini dan mungkin 5 tahun ke depan ini adalah paradigm shift-nya itu ada di data itu sekarang murah. Berada di atas kapal itu udah hampir tidak ada bedanya sama berada di atas di darat. Ya. Itu untuk kapal besar, beberapa sistem yang bisa dibilang broadband equivalent itu udah dipasang sama mereka. Ya. Dan itu udah nggak ada bedanya. Mereka udah bisa dibilang unlimited data, speed-nya juga nggak beda jauh sama di darat. Itu udah hampir sama, dan itu banyak sekali bisa dilakukan. Untuk kami tidak bisa spend segitu besar. Ya. Tapi bukan berarti tidak ada alternatif lain yang bisa kita fit for purpose seperti ini untuk improve operasional kami gitu. Itu aja sih ini. Jadi kayaknya, dan saya melihat teknologi yang dalam proses development juga kayaknya bakal buat data itu lebih murah lagi. Dan ujungnya alat yang kita punya itu hanya sebagai means of communication aja. Sistem ini adalah yang utamanya ya, karena itu kayak kabel aja bisa dibilang. Betul. Sistem komunikasi tersebut. Memang spesifik untuk kebutuhan masing-masing perusahaan, bisa jadi tetap ada yang spesifik lah ya istilahnya, meskipun sama-sama shipping atau sama-sama truck and barge gitu ya, tapi tetapnya masing-masing perusahaan punya polanya masing-masing yang beda. Saya juga jadi ingat nih, kita sempat ngobrol sama salah satu perusahaan truck and barge yang lain gitu Pak, dia unik sih, mereka butuh IoT katanya untuk monitor kedangkalan sungai di Kalimantan. Nah itu kan
saat ini mereka katanya melakukannya secara monitoring manual gitu kan, pakai ada pos-pos pengawasan gitu ya di pinggir sungai di Indonesia nih, di Kalimantan. Jadi mereka reportnya dari sana gitu. Nah mereka pengen kedepannya dari sensor yang dipasang di setiap tempat bisa di-collect, kemudian dikombinasikan dengan data weather apa segala macam. Jadi istilahnya bisa ngasih prediktif prediktif analytics gitu ya untuk situasi kedangkalan dan kedalaman sungai yang apakah mereka bisa lewat atau enggak. Jadi menarik Betul. sih, masing punya Betul. contoh penggunaan yang Ya. beda-beda gitu. Nah mungkin untuk Mas Pradit nih kalau dari tambahan pertanyaan dari saya mungkin terkait dengan digital control tower sendiri ya, menurut Mas Pradit dari setiap proyek tadi atau dengan masing-masing industri tadi, mungkin balik ke pertanyaan saya tadi sih, ini pada saat fase project apa itu adalah yang paling penting sih. Jadi kayak apakah ketika requirement gathering kah, atau pada saat visioning gitu ya, dari awal butuhnya apa gitu segala macam, atau actually pada saat kita mendevelop produknya itu yang lebih penting, atau di tahap mana sih yang paling penting, dan sejauh mana dari sisi perusahaan atau organisasi itu harus put more commitment ketika menjalani fase tersebut. Oke, thank you. Pertanyaannya menarik nih, Mas. Bluntly sih saya bisa bilang paling kritikal di depan. Kenapa? Karena di saat itulah kita bisa menentukan informasi apa saja yang akan kita munculkan dengan granularity level informasi sejauh mana dan untuk siapa informasi itu akan digunakan. Karena ujung-ujungnya itu yang akan di-sum up untuk bisa memberikan insight ya ke perusahaan gitu. Dengan saya tahu informasi A, maka saya bisa melakukan B. Dengan saya tahu informasi C, saya bisa melakukan D, dan lain sebagainya. Sebetulnya itu yang perlu kita clearkan di depan. Makanya kalau biasanya kita lakukan, mungkin waktu kemarin dengan Pak Adit dan kawan-kawan di MBSS juga kita lakukan itu di depan cukup rigorous gitu ya. Informasi detailnya apa saja, sehingga ketika di belakang waktu kita development, changes is inevitable gitu ya. Pasti akan ada lah perubahan-perubahan yang improvement kind of thing, tapi major design-nya, major information-nya memang sudah ditentukan gitu kan. Karena kalau enggak, waktu proses desainnya sudah ditentukan dan di belakang ternyata ada yang ketinggalan, bisa jadi interkoneksi antar informasinya ini yang menjadi tricky untuk kita solve di tengah-tengah gitu sih. Oke, ya menarik. Mungkin kalau boleh saya rangkum, berarti istilahnya dari sisi advanced analytics ini, digital control tower, adalah bagaimana kita bisa mendapatkan hasil gitu ya, data insight yang kita inginkan dari data yang kita punya gitu ya. Istilahnya kalau datanya belum kita punya, kita usahakan kita punya dengan menggunakan sensor atau tracking devices yang kita pasang di kapal gitu ya. Nah, terima kasih banyak nih buat Pak Adit dan Mas Pradita. Untuk sesi kedua kita kali ini sangat-sangat insightful dan banyak informasi baru yang juga kita terima sekarang di hari ini. Mungkin, sorry, masih ada satu lagi nih Pak pertanyaan yang muncul dari Mas Eko Prihananto. Nah ini mungkin bisa Pak Aditya jawab nanti atau saat ini ya. Beliau menanyakan, Pak Eko ini nanya, mohon sharing bagaimana MBSS menghitung perkiraan efisiensi yang dihasilkan dengan implementasi digital platform ini. Ini menarik sih pertanyaannya. Mungkin kalau boleh dijawab, silakan Pak Adit. Oke, bentar ya. Oke, saya jawab gini. Sebenarnya ini adalah alat ya, alat untuk kita mengetahui apa yang terjadi. Faktor utama lainnya ya, selain alat ini adalah manusianya. Bagaimana kita membuat prosedur kita, KPI kita, dan juga tim kita untuk mengarah ke tujuan yang sama. Di MBSS yang kita lakukan beserta dengan inisiatif digitalisasi ini juga adalah bagaimana kita menghitung premi bonus kami untuk kru kami, sehingga target yang mereka capai itu mendapatkan efek ke yang kita ingin capai gitu. Alat ini hanya untuk kami cek dan
recheck basically dari performa yang ada. Itu adalah yang paling penting dari inisiatif ini semua. Mengimplementasikan semua digital tapi orangnya nggak suportif, percuma, nggak akan terjadi. Jadi kalau misalnya tanya perkiraan efisiensinya gimana, saya nggak bisa jawab karena kami nggak bisa jawab itu. Tapi yang jelas kami sudah mendapat banyak improvement dari performa masing-masing kontrak kami, masing-masing rute kami dengan kombinasi antara alat yang kita punya dan juga menyelaraskan manusianya yang melakukan ini semua ya. Jadi itu saya jawab begitu. Nah, ya mungkin udah ya. Terima kasih banyak Pak Adit. Terima kasih. Oke, karena kita juga sudah memasuki penghujung webinar kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan nih buat Pak Aditya Nugroho dan Mas Pradita Herdiansyah udah sharing terkait dengan pengalamannya di masing-masing organisasi dan bagaimana journey-nya ya mengimplementasikan digital control tower dan analytics gitu ya setelah menggunakan IoT devices sebelumnya. Kemudian mungkin saya tanpa berlama-lama lagi karena acara juga sudah mau selesai, saya kembalikan kepada Mbak Desi selaku MC. Terima kasih saya ucapkan untuk semuanya, kepada para peserta juga. Saya undur diri dulu. Sekian, selamat sore. Baik, terima kasih untuk Mas Amar yang sudah memoderasi jalannya webinar kita. Dan juga terima kasih kepada speakers kita di sesi kedua. Nah, Bapak Ibu sekalian, 2 sesi sudah kita lewati dan barusan kita mendengar betapa implementasi advanced analytics itu membawa dampak yang besar ya bagi industri. Maka dari itu, saya akan meluncurkan polling yang bertujuan untuk mengetahui seberapa siapkah organisasi Bapak dan Ibu sekalian untuk mengimplementasikan advanced analytics. Ya, seperti yang tertera di layar, apakah perusahaan Bapak dan Ibu sudah menggunakan platform pengolahan advanced analytics? Silahkan dipilih sudah atau belum, berdasarkan kondisi industri masing-masing. Kemudian ada pertanyaan kedua, apakah menurut Bapak dan Ibu implementasi IoT dan Advanced Analytics Platform di perusahaan Anda itu sangat diperlukan saat ini? Baik, polling akan saya akhiri dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Baik, untuk hasilnya, sebanyak 68% ternyata sudah mengimplementasikan, maksud kami 68% belum mengimplementasikan ya Advanced Analytics, dan semoga dengan adanya sesi kedua tadi semakin menambah wawasan untuk bisa beralih ke teknologi Industri 4.0 dengan implementasi Advanced Analytics itu ya. Dan untuk pertanyaan kedua, sebanyak 84% dari hadirin setuju bahwa implementasi IoT dan Advanced Analytics Platform itu penting untuk saat ini ya. Baik, terima kasih untuk partisipasinya dalam polling kita. Dengan berakhirnya polling ini, maka berakhir juga Bapak dan Ibu webinar kita kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada speakers dan pembicara kita yang luar biasa hari ini. Terima kasih kepada Mas Wildan Givari dari Global Fishing Watch. Terima kasih Mas Muhammad Zulkifli, IoT Architect dari ZebraX, dan juga terima kasih Bapak Aditya Nugroho selaku Director dari PT Mitra Bahtera Segara Sejati. Terima kasih kepada Mas Pradita Herdiansyah, Business Delivery Lead dari Zebra Cross. Dan tak lupa, terima kasih juga kepada Mas Amar Marif Prayitno yang sudah memoderasi jalannya webinar ini selama 2 jam ke belakang. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu sudah menyempatkan diri untuk hadir. Semoga ZX Webinar kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di seri ZX Webinar berikutnya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, dan sehat selalu untuk kita semua.